tadi. Fauzan Nabil Syahwal, pemain nomor punggung 29. Udah dikenal dengan rambutnya yang berwarna bule di sini ya. Ya. Nyentrik sendiri ya. Iya. Mengalahkan Sumatera Utara dengan adu penalti ya setelah skor imbang 1-1. Oh, ini dia sebuah kesempatan bagi Jawa Barat. Dan kita lihat hampir saja blunder Ahmad Muhajir. Ya, ini kita saksikan Muhammad Afif Fatoni ya. Ya. Sebuah peluang sebetulnya. Terlalu lemah tapi. Iya, asis yang sangat baik tadi dari Faris Sobirin. Oh, sayang Afif, ini peluang yang harus jadi gol ya. Kita lihat Coach Dindin tadi. Ya, Coach Dindin Wahyudin yang masih cukup muda ya, baru 1 tahun. Pernah menukangi Persikas Subang. Betul. Dan Karawang United. Ini deh namanya udah kelihatan ya orang Sunda ya. Ya. Timing. Betul. Tapi namanya ini persis banget ya dengan Dubes KBRI Dakar ya, Dindin Wahyudin. Hafal Anda ya. Oh, ini dia. Benturan tadi terjadi dan pelanggaran pastinya untuk pemain Jawa Barat. Akhirnya sudah dalam penguasaan para pemain dari Kalimantan Selatan, yaitu Ahmad Muhajir. Ya, sudah offside terlebih dahulu, terlihat di sini. Posisi tadi dan memang tidak bisa ngerem di sini, sudah menahan dengan tangan. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana bola dikuasai oleh Ahmad Ali, main kanan dari kubu Kalimantan Selatan. Ini kolaborasi antara Fauzan Nabil dan juga nomor 10 Muhammad Afif ini cukup positif sebetulnya. Ya. Sepertinya yang menjadi pelayannya ini nomor 29 Fauzan Nabil. Betul. Fauzan Nabil tadi kita lihat juga bagaimana dia hampir bisa mendapatkan peluang. Ya. Tendangan penjuru bagi kubu Kalimantan Selatan, kesempatan kali ini. Sudah dilakukan. Memang sepak bola ini memiliki arena yang paling aman ya, karena sudah jadi ya. Beberapa arena yang memang belum jadi, karena memang kabarnya juga anggaran turun di saat-saat mepet ya. Ya. Sehingga akhirnya, pelanggaran tadi. Keras tuh. Cukup keras. Ya, ini harusnya bisa jadi kartu ya. Iya, bisa jadi ya. Tidak, kita lihat tadi Zulfaldi Kasma berteriak keras. Ini kartu karena harusnya. Langsung menyasar ke kaki pemain dan cukup atas ya. Di atas dari pelindung. Betul. Tapi langsung berdiri tadi kita lihat tanpa protes. Iya, dia stamping ya. Sakit sekali itu. Baik sekali. Dan ini dia. Ternyata penampilan dari Kalimantan Selatan memang baik adanya. Berhasil meredam serangan dari Jawa Barat dan sekarang mencoba untuk menekan. Kita lihat Taufik. Masih Taufik. Diamankan saja tadi oleh Faris Sobirin, pemain nomor punggung 28 dari Jawa Barat. Ya. Tidak ada bantuan dari rekan-rekannya tadi. Ya. Paling gak enak ya dibiarkan sendirian seperti tadi. Jadi dia bingung mau kemana, dia mau berhenti kagak ada teman ya. Itulah perlunya juga untuk bantuan dari rekan-rekan ya di sana. Ya, kita lihat para pendukung dari Jawa Barat begitu banyak ya di tribun dengan khas berwarna biru. Dan ini cukup banyak penonton yang hadir di sini meskipun bukan tuan rumah yang bermain ya. Iya, mungkin ini ya apa namanya sambilan ya. Sambilan ya. Sambil nunggu tuan rumah ya. Karena silakan tempat yang sama ya. Dan kebetulan kan hari libur. Iya, hari libur. Ini sangat yang pas ya untuk bisa menyaksikan pertandingan sepak bola di hari yang libur ini. Extended version dari liburan ya. Ya. Long weekend. Kalimantan Selatan, Jawa Barat, 15 menit sudah berlalu, masih 0-0. Belum ada tanda-tanda selain attempt tadi yang dilakukan oleh Fauzan ya di awal.
Lemparan ke dalam untuk Kalimantan Selatan. Ya, lalu dengan cukup baik tadi. Sedikit diredam serangan dari Kalimantan Selatan. Coba diupayakan dari mulai bawah di sini. Ya, memang dengan euforia yang sedang tinggi ya dari tim nasional Indonesia ini agak sedikit tercederai ya dengan penampilan dari wasit terutama kemarin ya, dan juga akhirnya berimbas kepada pemain melakukan pemukulan. Jadi PSSI langsung turun tangan ya di sini. Betul. Ya memang terlihat ya bahwa ini kita lihat dulu. Serangan yang dilakukan dekat Baik. pada Fajri Maulana. Betul, Fajri Maulana ini tenang ya. Tenang. Dia langsung melakukan intercept, buang bola keluar. Karena kalau sampai tadi Muhammad Afif terlepas, selesai ya. Tekanan kembali dilakukan oleh kubu Jawa Barat. Nah ini kita lihat bobotoh cukup banyak. Iya, ini standar bobotoh seperti nonton Persib ya. Ya, Ada konduktornya di sana. betul. Langsung ke kotak penalti. Aman, ada Fajri. Ya, serangan efektif coba dilakukan oleh Jawa Barat, tercuri kali ini. Bahaya. Kita lihat bagaimana Kalimantan Selatan. Kali ini tentunya ada Raka. Lemparan ke dalam bagi kubu Kalimantan Selatan. Ya, ini adalah Raka. Dan dua wilayah dari tuan rumah PON ini memang harus dilakukan karena tidak semua fasilitas ada dalam satu wilayah ya. Betul. Ya, hanya terhitung beberapa daerah saja yang bisa menyelenggarakan dalam satu wilayah ya, seperti Betul. Jawa Barat, Jawa Jawa- Timur, Jakarta ya. Jakarta, Ya, Palembang juga bisa ya. Jawa Tengah, Palembang, Riau, Riau. Papua kemarin. Ya, Tapi Papua pun juga banyak sekali tempat sekarang ya. betul. Ya, kita lihat di sini bagaimana pelanggaran yang dilakukan tadi. Dan kali ini Kalimantan Selatan berkesempatan untuk bisa mendapatkan kesempatan membuka peluang. Belum ada peluang sama sekali dari Kalimantan Selatan. Karena kita lihat memang Jawa Barat ini rapi ya. Ya, Defense mereka tuh rapi. ini passing kemana ya? Betul, terlalu jauh. Terlalu jauh tadi, Terlalu terlambat. jauh, kita lihat terlambat. Fauzan ya? Iya, Fauzan Nabil ini terlambat tadi. Terlalu dalam defense ya. Ya, kembali lagi kita lihat pelanggaran dilakukan. Asisten wasit mengangkat bendera di sana. Ya, ini pun juga akan menjadi hati-hati ya bagi pengadil ya, Ya. di pertandingan dan di semifinal ini, karena kemarin tentunya juga bagi tim Sumsel ya kemarin ya. Sulsel. Sulsel, sorry. Ini betul-betul menangis, mereka kecewa karena mau tidak mau harus menarik diri karena merasa ada ketidakadilan. Oh sorry, di sana. Sulteng ya. Sulteng. Sulteng. Ya, betul. Sulawesi Tengah. Ketidakadilan di sana ya. Ya. Karena memang banyak sekali kontroversi yang agak berat sebelah ya wasitnya. Ya. Wasit Eko Agus Sugiharto kemarin. Dan ini pun juga PSSI akan segera mengevaluasi pastinya. Ya, tapi apapun yang dilakukan wasit tetap kita tidak mentolerir pemukulan gitu Betul. ya. Jadi dua-duanya harus memang, pemain harus bisa menahan emosi, Betul. wasit harus sesuai pekerjaannya ya. Betul, sesuai koridor masing-masing. Iya. Pak. Dan kali ini gagal serangan dari kubu Jawa Barat kembali lagi. Ada Alfaris Sobirin, pemain yang sangat cepat ya kalau kita lihat, bagaimana dia berlari di setiap pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kalimantan Selatan. Ya, belum ada riak ya di pertandingan Iya. ini. Masih anteng-anteng aja. Betul. Karena kedua tim ini terlalu bermain hati-hati ya. Iya. Mereka tidak terlalu terbuka. Oh, Ada pelanggaran. Pelanggaran jelas dilakukan wasit. Ini kalau kemarin nggak akan jadi pelanggaran ya. Iya, ini so far smooth ya. Smooth. Ya, kalau kemarin kalau kita lihat Ada tandukan. ada ya. tandukan, ada kepala ditendang Iya, ya, dan di dia dalam pelanggaran. kotak penalti. Dan
seolah-olah tidak terlihat ya. Betul. Terakhir kontroversinya adalah ketika ada penalti gaib ya. Iya, penalti gaib ya. Viral. Padahal jelas itu tidak ada pelanggaran ya. Dan kondisinya juga sedang memimpin lagi ya. Saudi sedang memimpin. Kita lihat Abdan, Afif, Mustafa sekarang melakukan tendangan bebas. Bahaya. Jadi gol tidak ternyata tertutup dengan baik. Iwan tangkap. Oh, baik. Kita lihat cukup baik ya defense-nya Kalimantan Selatan. Tadi kita saksikan Afif sebetulnya punya kesempatan untuk Ya. putar badan Betul. ya. Tapi memang dikunci sehingga dia sulit melakukan itu dan dia dorong ke sebelah kanan. Jadi ini serangan kembali dari Jawa Barat, ada peluang sudah 2 kali ya. Ya, Semakin terbuka peluang Jawa Barat untuk bisa mencetak gol. Tapi bagi para pemain dari Kalimantan Selatan tentunya sudah dalam fase semifinal, mereka tidak boleh mundur. Mereka harus tetap dengan tampil kepercayaan diri. Ini kita lihat di sini. Bagaimana sebuah peluang. ini dia. Tapi memang bagaimana Afif tadi sulit untuk bisa memutar badan ya. Betul, tidak dikasih kesempatan putar badan. Oh, keras sekali. Keras. Kartu pasti. Kartu. Harusnya ya kita lihat di sini. Betul. Masih peringatan ya. Masih peringatan dari wasit bagi Faris. Oh iya. Terdengar instruksi dari pelatih ya. Ya. Yang kedengeran ke kita, ke pemain belum tentu ya. Pemain udah fokusnya udah di lapangan. Betul. Ada Dan penonton bising juga. kan ya? Iya bising. Makanya juga saya kalau apalagi kalau pertandingan besar yang penontonnya begitu banyak ya, efektivitas pelatih teriak-teriak itu kedengeran atau enggak ya? Apalagi untuk pemain yang berada di tengah atau di ujung sana Bang. Ya, kembali lagi. Oh, terlalu lama. Nah, kembali kita lihat Jawa Barat kali ini membuka peluang. Oh, pelanggaran kali play on. Play on. Oh, Oh, pelanggaran. pelanggaran ya. Karena sudah tertutup ya. Iya. Dan untuk angkat bola juga nggak ada orang. Nggak ada orang. Sehingga wasit tepat ya kali ini. Ya memang wasit ini keputusannya betul-betul harus dilaksanakan dengan bijak ya. Betul. Nah, wasit sempat membiarkan ya. Ya. Tapi pas Kalau betul-betul clear bisa jadi peluang emas. betul. Dia akan terus membiarkan, nanti akan memberikan hukuman berikutnya ya. Ya. Tapi tadi kita lihat memang tidak ada yang bisa Ya. dilanjutkan. Wasit yang paling akurat itu hanya di PS ya. Jarang ada kontroversi, nggak tahu kalau nanti di Karena nggak bisa diprotes ya. Iya. Nggak tahu kalau nanti di game FIFA selanjutnya ya. AI-nya sudah semakin bagus, ada beberapa kontroversi seru juga ya. Kali ini kembali lagi sebuah peluang, sayang sekali bagaimana Ahmad Muhajir tampil pede dan berhasil mendapatkan bola dengan baik langsung ke depan kali ini. Tapi kita lihat Jawa Barat dengan defender yang ada 2 di sana. Salah satunya ada Krisna Prastio yang tidak ikut menyerang tadi. Krisna masih ada di center back, ada Afdan juga. Afdan betul-betul mengawal penampilan dari para pemain Kalsel. Bahaya kali ini. Tapi jauh dari jangkauan. Kesempatan tadi kita lihat dari Kalimantan Selatan ya, melalui Rizky Ramadhani. Ya, tidak offside Rizky, luar biasa. Ya. Karena memang dia datang dari belakang ya, coming from behind. Tapi memang sayang kecepatannya tidak bisa melebihi Iya. kecepatan bola. Kakinya kurang panjang ya. Tapi sepanjang apa ya? Bentar ya. Ya, kembali lagi diambil oleh para pemain dari Kalimantan Selatan. Ya, baik sekali. Ya, bermain api kedua tim ini. Sayang sekali pelanggaran dan kali mendapatkan peringatan dan akhirnya kartu kuning. Ini Iya, dia, karena udah peringatan tadi ya. peringatan ya. Harus berhati-hati Al Faris Sobiring. Terlalu keras dalam bermain dan mengambil juga kita lihat terlalu
sembarangan ya. Ya, Karena bagi para pemain ini harus sangat berhati-hati dalam mengambil lawan. Alvaris Sobirin tidak ada peringatan lagi bagi dirinya, langsung kartu kuning sekarang. Biasanya pemain yang ketinggalan lari ya, yang melakukan pelanggaran yang bisa dikatakan frustasi ya, sehingga akhirnya berbuah kartu. Erin mengambil tendangan bebas kali ini. bahaya. Sangat baik. Bahaya tadi, masih dalam ancaman para pemain dari Kalimantan Selatan. Ke depan kali ini kita lihat berduel di mana Afif, tapi lagi-lagi bagaimana defense Ahmad Komarudin Ali sangat baik sekali. Terjatuh pelanggaran kali ini. Terjatuh, kita lihat bagaimana penampilan dari Henry Gunawan di sektor sebelah kiri. ...26 menit sudah berlalu, belum ada gol yang terjadi. Tidak terkena dengan sempurna. Kembali lagi ke Aka. Depan ada Alvaris. Kembali lagi Alvaris. Asing baik sekali Alvaris. Dan kali ini kepada Fauzan. Tarik lagi ke belakang. Tendangan di luar kotak penalti berhasil diblok dengan baik. Kali ini peluang bagi Jawa Barat. Lagi-lagi diblok dengan sangat baik tadi. Aktif sekali ya defense dari para pemain Kalimantan Selatan. Betul. Ya, kotak penalti tangkap sempurna oleh Ahmad Muhajir. Dia lihat desain kostum kipernya klasik ya. Dengan garis-garis tipis. 27 menit sudah berlalu. Elit berputar, dia tidak mudah bagi lawan untuk mengambil. Oh, ini peluang bagi Jawa Barat. Farhan tadi kita lihat niatnya cutback ya, tapi sayangnya emang arahnya kurang pas. Betul. Penjuru bagi kubu Jawa Barat yang akan diambil oleh Muhammad Farhan. Sudah lihat di kotak penalti, ada Raka di sana, pemain yang cukup tinggi untuk menyambut bola. Farhan mengambil tendangan penjuru. Ada Afif juga di kotak penalti, Afif Fatoni, pemain nomor punggung 10. Sana juga tadi ada Krishna. Ya, lihat cukup jauh, berhasil dihalau dengan baik. Kesempatan bagi kubu dari Kalimantan Selatan untuk melakukan serangan cepat. Pengawalan dilakukan oleh Henry Gunawan. Masih Henry, berhasil dengan sangat baik Henry Gunawan. Betul, sangat baik tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Henry Gunawan. Gambaran ke dalam bagi Kalimantan Selatan kali ini. Oh, tapi sayang sekali ya, kurang panjang lapangannya. Tapi lemparannya cukup menipu tadi ya. Ya, Sehingga akhirnya sulit untuk diantisipasi oleh para pemain Jawa Barat karena sudah kalah langkah tadi. betul. Sujarmin yang kemarin juga melakukan beberapa save ketika menghadapi Sumatera Utara. 30 menit. Saat lagi akan bisa dicapai oleh kedua tim ini, tapi belum berhasil ada gol yang tercipta. Oh, kesempatan bagi Kalimantan. Kita lihat siapa yang di passing, tidak ada. Tidak ada orang. Terlambat tadi untuk naik. Oh, ditekan ya. Pressing dilakukan. Ya, melelahkannya sepak bola sekarang adalah bagaimana pressing dilakukan dari sejak dini ya. Betul, betul. Berbeda dengan di masa lalu yang kali ini kebutuhan fisiknya juga begitu luar biasa. Betul. Ya, pemain mesti
kuat staminanya Ya. sepanjang 90 menit, itu belum termasuk additional time. Betul. Ataupun perpanjangan waktu ya. Tapi sekarang rata-rata olahraga bergu sudah mulai begitu ya. Dari Ya. mulai bola basket itu sudah mulai juga melakukan pressing tuh dari awal ya. Jadi memang eranya sudah era cepat sekarang. Betul. Bukan era pemain position lambat seperti dulu lagi. Faris tarik lagi ke belakang, ada Marvin. Ini ada Marvin, masih Marvin. Abdan, itu jalan Marvin tadi gagal. Kesalahan dilakukan oleh kubu Jawa Barat dalam melakukan passing. Oh, baik sekali memutus momentum yang coba dibangun oleh kubu dari Kalimantan Selatan. Barat ke dalam. Oh, sempit. Oh, pelanggaran pelanggaran jelas. Ya, Detailing seperti ini wasit yang dibutuhkan ya. betul, betul. Ya, kita lihat memang Jawa Barat ini setiap lawan pegang bola langsung dikerubungi ya. Ya. Ini yang bikin lawan susah ya, bingung. Apapun caranya supaya bolanya bisa diambil ya, atau orangnya nggak lewat ya. Itu Betul. prinsip dasar. Lari ke belakang. Nah, menyaksikan euforia timnas tentunya membuat para pemain kita juga akan upgrade ya penampilannya. Betul. Karena mau tidak mau ada benchmark sekarang. Kembali lagi kita lihat bagaimana Jawa Barat berusaha keras untuk membongkar pertahanan dari Kalimantan Selatan. Cukup sulit ya Jawa Barat pun juga. Ya. Salah lagi kita lihat bagaimana tadi Alfaris Saubirin. Oh, Berbahaya. Rizky Ramadhani. Ya, sudah 33 dan Ya. praktis baru satu peluang Betul. emas yang didapat oleh Jawa Barat tadi. Kayaknya ada penalti nih kalau gitu Iya, terus ya. betul, karena dua-duanya bermain sangat hati-hati ya. Iya. Coba dihalau tadi. Ada Kalimantan Selatan melakukan tekanan, bola kotak penalti. Lebih dekat kepada Hendry Gunawan. Hendry Gunawan bermain sangat apik sekali ya. Semua bola dikejar tadi. Lemparan ke dalam. Betul yang Anda katakan Boboto ya. Kita Ya. lihat spanduknya Persib tulisannya. 1933. Iya, Bukan tim Bandung tapi milik Jawa Barat ya. betul. Karena ya sebagian besar pemainnya juga tidak jauh dari pemain-pemain Persib Iya. junior. Betul. Sama seperti Kalimantan Selatan ya, Iya. tidak jauh-jauh dari Barito Putra. Barito Putra. Ya, karena pembinaan terbaik yang ada di daerahnya itu ya. Itu betul. Cuman sayang sekali memang sulit bagi tim-tim daerah lain di Jawa Barat untuk berkembang karena pasti akan di bawah bayang-bayang Persib Betul. sebagai tim yang disukai masyarakat Jawa Barat. Saya pun juga sebagai orang Jawa Barat sebenarnya ingin persaingan itu seperti di Jawa Timur ya, Ya, di mana ada kota-kota tuh saling bersaing ya. Betul. Tidak hanya dengan misalnya Persebaya saja sebagai simbol dari Jawa Timur ya. ya. Tapi masih ada Arema dan Arema ada, kalau dulu ada Petrokimia Gresik ya. Iya. Atau kalau Belum lagi klasiknya Madura, ada ya. Persegres Gresik Iya. ya. Gresik United, Madura United, banyak sekali kalau Jawa Timur ya. Kembali lagi kita lihat bagaimana perjuangan dari para pemain Kalimantan Selatan, betul-betul pede mereka tampil Ya. untuk bisa memberikan perlawanan. Kesal sekali tampaknya pemain Jawa Barat Krisna Prastio. Tapi pertanyaannya tadi dia kesal ke wasit atau ke teman sendiri, karena wasit pun juga merasa bahwa
ya yellingnya ke wasit ya. Ya. Tapi memang tadi sebuah pelanggaran sebetulnya. Nah, sekarang Kalimantan Selatan kembali lagi mendapatkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Ahmad Riyadi. Ya, berhasil untuk melakukan gebrakan kali ini. Oh, tidak sabar saya ya. Kita lihat bagaimana Fauzan Nabil tadi. Kalau cepat, Buru-buru ya. iya. Nah, dia bisa mengolah sedikit karena belum pada posisi yang pas tadi rekan-rekannya. Coba untuk memancing para pemain dari Kalimantan Selatan. Coba bermain teknik tadi yang dilakukan oleh Abdan. Kontrol bola yang nyaris saja bisa diambil oleh para pemain dari Kalimantan Selatan. Raka. Ya, kembali lagi ke Raka. Alvin. Raka memberikan ke Sujarmin sebagai penjaga gawang. Di sana ada Abda. Abdan di santap dari defender Jawa Barat. Oh, baik. Dengan apik sekali. Bisa diantisipasi kali ini. Ya, rapat sekali ya. Iya. Baik Jawa Barat ataupun Kalimantan Selatan, dua-duanya bermain sangat disiplin, sangat rapat. Sehingga hampir tidak ada peluang-peluang kecuali tadi satu yang dari Afif. Ya, kita lihat juga bagaimana passing line dari kubu Jawa Barat betul-betul diawasi oleh para pemain dari Kalimantan Selatan. Tidak memutus supply itu yang paling penting ya bagi kubu Kalimantan Selatan. Ya, baik sekali defense yang dilakukan oleh Kamarudin tadi. Badan. Pelanggaran kah? Abdi? Ya, kita lihat Alfaris Sobirin untuk melakukan serangan tadi, kedua terjatuh. Dan kita lihat pelatih Yunan Helmi mengatakan itu adalah bola ya. Alfaris coba ke depan, buang saja tadi. Ya, masuk ke kotak penalti kali ini. Kembali lagi kita lihat attempt yang dilakukan dari kotak penalti semuanya gagal karena berhasil diblok oleh para pemain dari Kalimantan Selatan. Baik sekali defense dari Kalimantan Selatan sejauh ini. Lemparan ke dalam, Henry Gunawan maksud saya. Henry Gunawan melakukan lempar ke dalam. Oh, susah. Skill ya yang coba dilakukan tadi oleh Fauzan. Abdan membantu serangan. Pelanggaran lagi. Kita lihat kecewa di wajah dari Said, pemain dari Kalimantan Selatan. Abdan kali ini langsung kotak penalti. Oh, dihalau dengan baik oleh Ahmad Komarudin. Langsung dibuang, tapi tidak menjauh. Clearance tadi yang tidak sempurna dilakukan. Ahmad Komarudin Ali mencari kawan. Tinggal sekitar 5 menit lebih sedikit ya, waktu normal akan berakhir. Tanpa ada peluang satupun dari kubu Kalimantan Selatan. Betul. Antara Jabar juga baru satu ya. Ya. Oh, terlalu dalam ya, kita lihat umpan dari belakang ke
arah depan serangan Kalimantan Selatan, lebih dekat pada Sujarmin ya. Ya. Jangan lupa ini kedua tim ini lolos ke semifinal, dua-duanya penalti ya. Betul, adu penalti dua-duanya. Potensi ada penalti di quarter finals dan semifinals di ajang apapun ya. Betul. Itu selalu ada. Mau di Eropa, mau di Piala Dunia. Karena permainannya berhati-hati seperti yang Betul. Anda katakan. Lebih cair ketika permainan di fase grup ya. Betul. Kalau ini fase knockout harus betul-betul hati-hati ya. Iya. Oh, kita lihat di sini peluang dari Jawa Barat. Gagal. Fauzan coba koyak-koyak kotak penalti tadi, gagal. Ada Afif tarik ke belakang, kembali lagi Afif sekarang. Berikan mudah kepada Zamzam. Nah, ini dia Fauzan. Oh. Ya, cukup baik ya kalau kita lihat Fajri Maulana ini. Dia sangat-sangat disiplin ya, Ya. interceptnya bagus. Ini dia Fajri yang Anda katakan pakai P itu ya. Iya. Dia harusnya di kubu Jawa Barat ya. Tapi kalau sama orang Sunda dipanggilnya dipakai F. Kalau namanya P dipanggil F. Kalau namanya F dipanggil P, kebalik. Oh, terjatuh tadi, benturan keras ya. Ya. Dan wasit Irfan terpaksa menghentikan pertandingan Karena melihat pemain takutnya ada cedera yang cukup berat tadi. Karena bunyinya keras sekali tadi ya kita dengar. Ya, tim medis masuk ke lapangan. Pertandingan dihentikan sejenak. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kita lihat benturannya seperti apa. Oh, terjatuh di area tulang belakang ya. Nah, Oh itu ini dia. dia. Sakit ini. Ya, Mudah-mudahan tidak mengalami cedera fatal ya. betul. Ya, cedera fatal dari sepak bola itu terjadi karena ada tumbukan dua pemain dan yang satunya yang numbuknya kebanting biasanya. Betul. Dan jatuhnya takutnya di area tulang ekor atau tulang belakang atau panggul bahkan. Iya, sudah kembali berdiri kita Ya. lihat. Tampaknya yang tadi mengalami adalah Henry Gunawan ya. Ya. Back kirinya ya. Ya. Ya, ini cukup berbahaya pemain nomor punggung 7 ya, Muhammad Said. Bagi kubu Jawa Barat harus diwaspadai. Adan kotak penalti berhasil dihalau dengan baik oleh Ahmad Komarudin tadi. Said masih Said terjatuh pelanggaran. Oh, pelanggaran. Oh, jatuhnya mengenai kaki tadi di depan. Betul. Tidak Sedikit sengaja ini ketendang, sih. tidak Ya. sengaja. Betul, karena Dia jatuhnya ke kaki orang. betul, ini kita lihat. Ini si pemain Nah, itu berniat bahkan memang menarik ya. Betul, menarik dia, menarik kakinya. Lebih bahaya kalau dia tadi jadi nendang. pas nendang ya. Untungnya Raka tadi dengan cepat dia menarik Tarik kaki. Zamzam menarik kakinya. Jadi akhirnya dia serba salah ya kalau Tapi nendang. tetap kena. Tetap kena karena ketika Karena yang tarik digesek ya Betul, yang menghampiri kepala itu. kepala. Jadi pilihannya ini yang menghampiri tadi terkena gesekan atau terkena tendangan itu ya. Betul. Yang mengerikannya ya. Zamzam tadi menarik tapi dia terlambat sehingga akhirnya kepala dari Said ini kegesek sepatu ya. Tapi kalau Zamzam tadi melakukan tendangan ini yang fatal. Ya. Fatal. Karena dalam kondisi seperti itu sulit ya. Ya. Karena biasanya pemain sudah mengayunkan kaki. Betul. Untuk ngerem ini agak sulit. Ya. Tapi tadi kita respect ya, jam-jam Ya. tidak masih Menendang. bisa menarik kakinya Ya. ya. Ya, itu pentingnya apa ya? Naluri pemain ya. Ya. Ini kita melihat tarkam lah, Ya. kita lihat di Instagram ya. Itu kadang-kadang ketika kaki udah posisi menendang, enggak nyamperin kakinya lah Betul. istilahnya ya. Nah, kembali lagi ke permainan. Oh, dribblingnya terlalu keras. Iya, terlalu kuat dalam melakukan dribbling tadi. Ya memang di posisi pemain muda ini sangat jamak di PON, kita melihat banyak sekali kesalahan-kesalahan elementer ya. Betul. Masih sangat muda pemainnya, belum memiliki pengalaman yang banyak. Oh, baik sekali, tenang. Ya, 1 menit lagi. Ya, tidak banyak ya karena memang tidak banyak insiden atau apapun di babak pertama ini. Bahkan peluang pun cuma satu. Ya, cenderung datar ya. Cenderung datar. Tidak bisa dikontrol dengan baik tadi oleh Taufik Anwar.
babak pertama di mana skor 0-0 Kalimantan Selatan dan juga Jawa Barat. Dan kami akan segera kembali untuk Anda untuk membahas pertandingan yang baru saja berlangsung. Jangan kemana-mana. Tahun Extra Joss buktikan laki dari peluh sampai tangguh, laki terbentur sampai terbentur, laki terabaikan sampai tak ada lawan. Tahun Extra Joss. Bukti yang bicara. Extra Joss. Diri otot. Oh, ternyata Happy, anaknya juara lagi. Siap gerak cepat tiap hari. Kalau otot nyeri, ada counter pain. Nyari otot? Oh, ternyata Happy main sama cucu. Semangat tiap hari. Kalau radang sendi, ada counter pain PXM. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim. Makan apa sih? Seru banget. Roma kelapa krim, gurih biskuitnya, lumer krimnya. 30 tahun Extra Joss buktikan laki dari peluh sampai tangguh, laki terbentur sampai terbentur, laki terabaikan sampai tak ada lawan. Tahun Extra Joss. Bukti yang bicara. Extra Joss. Pada di mana? OTW. Sekarang waktunya GTW. Garansi tepat waktu dari Shopee. Beli semua di Shopee. Garansi tepat waktu. 30 tahun Extra Joss buktikan laki dari peluh sampai tangguh, laki terbentur sampai terbentur, laki terabaikan sampai tak ada lawan. Tahun Extra Joss. Bukti yang bicara. Extra Joss. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifat, formulanya bantu sikat dahat membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifat. 30 tahun Extra Joss buktikan laki dari peluh sampai tangguh, laki terbentur sampai terbentur, laki terabaikan sampai tak ada lawan. Tahun Extra Joss. Bukti yang bicara. Extra Joss. Diri otot. Oh, ternyata Happy, anaknya juara lagi. Siap gerak cepat tiap hari. Kalau otot nyeri, ada counter pain. Nyari otot? Oh, ternyata Happy main sama cucu. Semangat tiap hari. Kalau radang sendi, ada counter pain PXM. 30 tahun Extra Joss buktikan laki dari peluh sampai tangguh, laki terbentur sampai terbentur, laki terabaikan sampai tak ada lawan. Dan juga yang ketiga kepada Satria Andika Bintang Pratama Wasista Putra, tentunya dari Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir dari Jawa Tengah yaitu kepada Dimas Akbar Pamungkas,
Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan juga penyerahan medali sekaligus penyerahan maskot yang akan diberikan pada peraih medali perak yang diraih oleh Provinsi Aceh. Tentunya atas nama Odi Tasmara. Dan juga penyerahan kepada Razak Bari. Bapak Ibu hadirin sekalian, beri tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah dia dari Provinsi Aceh. Juga akan ada penyerahan medali sekaligus maskot kepada Teguh Muhammad Afra Tuaza. Dan juga dari Provinsi Aceh kepada Teguh Reski Karisma. Luar biasa sekali Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan juga dilanjutkan dengan sesi pengalungan medali emas kepada peraih yang diraih oleh Provinsi Riau. Tentunya atas nama Muhammad Fajri. Luar biasa sekali Bapak Ibu hadirin sekalian, dan juga kepada Dwi Angga Mayuda. Turun ke belakang sehingga kalau kita nilai ini membuat lini pertahanan Kalimantan Selatan menjadi sangat penuh sekali. Sulit buat para pemain Jawa Barat menemukan celah di pertahanan Kalimantan Selatan. Betul. Jawa Barat tadi melakukan serangan lebih ditekankan di sisi sebelah kanan ada serangan mereka, dan kita melihat tadi Alvaris Sobirin begitu bekerja keras, dan pastinya juga ada beberapa momentum di mana Alvazi sebetulnya bisa melakukan hal yang lebih baik. Tapi kita tahu rekan-rekannya kadang-kadang telat naik, itu pun juga yang menjadi masalah bagi tim Jawa Barat. Betul. Ini tadi kita lihat Afif Fatoni, antara Afif Fatoni dan juga Fauzan Nabil kadang-kadang jauh ya jaraknya. Tadi kita lihat bagaimana Fauzan Nabil sudah dapat bola tapi dia bingung mau passing kemana karena jauhnya jarak tandemnya. Ini yang menjadi PR besar ya buat Dindin Wahyudin, bagaimana caranya kedua striker ini bisa dekat ya, karena yang namanya tandem di depan ini tidak boleh terlalu jauh ya. Kalau perlu plus lagi satu gelandang serangnya harus dekat ya. Betul, dan kita juga akan melihat beberapa highlight dari pertandingan tadi di babak pertama. Ini adalah salah satu peluang yang nyaris saja bisa menjadi gol. Betul. Di mana Fauzan ya saat itu ya. Afif sebagai kapten bernomor 10 tadi melakukan tendangan tapi terlalu lemah, tapi hampir saja Ahmad Muhajir juga melakukan blunder. Untung cepat tadi dia mengambil. Betul. Nah, ini kalau seandainya menjadi gol akan sangat membuat pertandingan ini lebih hidup. Nah, ini kita lihat bagaimana cepatnya lini pertahanan Kalimantan Selatan menutup, tidak memberi kesempatan Afif untuk balik badan. Betul, dan ini peluang tadi bagi kubu Kalimantan Selatan, tapi sayang sekali kita melihat Rizky ya yang tadi terlambat atau mungkin juga sangat sulit untuk mengejar bola yang begitu cepat. Ya, memang inilah yang harus dicari ya oleh Yunan Helmi, pelatih dari Kalimantan Selatan. Mereka praktis tidak menemukan celah di daerah pertahanan dari Jawa Barat. Harus lebih kreatif lagi. Ini kita lihat statistik pertandingan. Nah, ini dia statistik pertandingan, dan ball possession 56 berbanding 44%. Kita lihat juga shot on goal 2 berbanding 0, off goalnya 1 berbanding 0, ada 4. Total 17 dari kedua tim. Kartu kuning 1 tadi untuk pemain Jawa Barat ya, karena sudah diperingati wasit, dia tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Offside juga tidak banyak, tapi penguasaan bola tentunya menjadi keunggulan bagi Jawa Barat, bagi Kalimantan Selatan. Dan yang pastinya juga nanti kami akan bahas lagi lebih dalam bagaimana pertandingan yang berlangsung, tapi tentunya kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Katy cerah glowing baru Rexona Vitamin Bright multivitamin C, E, D3. Katy cerah glowing ala K-pop idol dari hari keempat. Segar pagi ke malam, gerak seharian tetap cerah dan segar. Cerah glowing, segar nonstop. Baru Rexona. 30 tahun Extra Joss buktikan. Lucky dari peluh sampai tangku. Lucky terbentur sampai terbentur. Lucky terabaikan sampai tak ada lawan.
Oh, ternyata Happy, anaknya juara lagi. Siap gerak cepat tiap hari. Kalau otot nyeri, ada counter pain. Nyeri otot. Oh, ternyata Happy main sama cucu. Semangat tiap hari. Kalau radang sendi, ada counter pain PXM. Pepsodent Herbal, segar 18 jam, hanya 6.000. Bahkan setelah sarapan sambal terasi. Ya, Pepsodent Herbal bikin nafas tetap segar 18 jam. Bahkan setelah makan siang pakai pete. Ya, Pepsodent Herbal bikin nafas tetap segar 18 jam. Wah, bahkan setelah makan malam pakai kambing guling. Iya, Pepsodent Herbal bikin nafas tetap segar 18 jam. Pepsodent Herbal dengan bahan halal alami dengan daun sirih dan jeruk nipis. Pada di mana? Selaku Bapak PJ Gubernur Aceh akan dapat melakukan pengalungan medali sekaligus menyerahkan maskot kepada para pemenang kita. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan untuk peraih medali perunggu bersama diraih oleh Provinsi Jawa Barat atas nama Ayu Setiara. Dan juga penyerahan maskot dilanjutkan penyerahannya kepada Sherina Safira Tuzahro. Dan juga dilanjutkan kepada Rindi Ayu Kusmawardana. Luar biasa sekali. Dan juga yang terakhir masih dari Jawa Barat, yaitu kepada Pradini Sri Rahayu. Dan juga dilanjutkan untuk penyerahan medali perunggu kepada Provinsi Kalimantan Barat atas nama Masyita. Kemudian juga dilanjutkan kepada Almeika Mutiara Islami. Dan juga yang terakhir dari Kalimantan Barat yaitu Cecil Hesika Rafani. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, dilanjutkan dengan penyerahan medali perak yang diraih oleh Provinsi Kalimantan Timur. Dan tentunya atas nama Ima Sapitri. Dilanjutkan kepada Gaby Novita. Masih dari Kalimantan Timur, yaitu dilanjutkan juga kepada Audi Anissa Fatika. Dan juga dilanjutkan kepada yang terakhir dari Kalimantan Timur, yaitu Indrawati Putri Bilkis. Luar biasa sekali Bapak Ibu hadirin sekalian, dan inilah dia peraih medali emas kita yang diraih oleh Provinsi Aceh, yaitu tentunya atas nama Umi Nadra. Dilanjutkan kepada Bivani Ivana Cordelia. Dan kemudian juga kepada Elvanda Cantika Putri. Luar biasa sekali. Dan juga yang terakhir kepada Chandra Kirana. Luar biasa sekali Bapak Ibu hadirin sekalian. Kepada para pemenang kami mohon untuk tetap berada di tempat dan dimohon untuk menghadap ke bendera, karena tentunya kita akan melaksanakan penghormatan yang diiringi lagu Padamu Negeri.
sebetulnya secara skenario kedua kubu ini masih aman ya. Ya, tapi yang patut diwaspadai ya ini kedua-duanya harus benar-benar fokus karena bukan tidak mungkin hasil pertandingan ini akan ditentukan pada siapa yang membuat kesalahan dan siapa yang bisa memanfaatkan peluang. Tadi sebetulnya Kalimantan Selatan sudah melakukan satu kesalahan ya, tapi sayangnya Muhammad Afif Fatoni, striker dari Jawa Barat, tidak memaksimalkan peluang itu. Karena ini masih PR bagi Jawa Barat tadi ya untuk menembus pertahanan dari Kalimantan Selatan. Dan pertandingan dimulai. Kita lihat bagaimana para pemain dari Kalimantan Selatan dan Jawa Barat kembali lagi memulai perjuangan mereka untuk menuju partai final. Belum aman untuk medali karena kita tahu ketika mereka masuk partai final baru aman mendapatkan medali ya. Oh, ada pergantian. Farhan diganti oleh Nurul Akmal ya. Pemain nomor punggung 11. Ada apa pergantian pemain untuk Farhan karena kalau kita melihat penampilan Farhan juga tidak terlalu maksudnya tidak bisa dikatakan terlalu buruk ya. Tapi mungkin ada strategi lain yang coba dipikirkan. Dan ini juga Ridwan Jamil ya diganti oleh Vito Jaya. Ada pemain Vito Adnan Jaya ya. Ridwan Jamil diganti oleh Vito Adnan Jaya. Menambah pemain depan ya untuk kubu Kalimantan Selatan melalui Vito. Ya, kalau kita lihat Muhammad Rizky Nurul Akmal ini yang masuk ini adalah seorang striker ya. Dan yang digantikan Farhan ini adalah seorang gelandang. Artinya ada keinginan dari pelatih Dindin Wahyudi untuk tampil lebih agresif ya. Sama pun juga dengan pelatih Yunan Helmi ya, memasukkan Vito yang merupakan striker. Penalti kali ini masih bisa dihalau dengan baik, bukan sebuah pelanggaran. Tekanan dilakukan oleh kubu Kalimantan Selatan. Ahmad Ali nama lengkapnya. Agresif untuk terus menyerang. Karena ketika laga kembali lagi harus ada penalti, ini akan sangat melelahkan mereka. Harus cepat mungkin menyelesaikan laga, pulang mandi, istirahat. Apalagi ini istirahatnya kan cuma 1 hari. Mereka kalau selesai pertandingan ini mereka harus kembali tampil di final di tanggal 18 besok ya. Besok lusa. Artinya mereka hanya punya waktu 1 hari istirahat. Kondisi pun juga kabarnya cukup panas ya di Aceh. Kita lihat Jawa Barat dan serangan kali ini Afif Fatoni, masih Afif. Kita lihat di sini bagaimana penampilan Jawa Barat ya, tenang dan melakukan defense karena sejauh ini belum teruji dengan baik defense mereka, masih minim serangan dari para pemain Kalimantan Selatan. Yang mengingat Indonesia itu sangat luas ya, terutama dengan terpisah-pisah dengan laut, ini yang membuat logistik distribusi tim-tim yang dikirim ini menjadi PR ya. Berbeda dengan Amerika Serikat yang besar negaranya, lebih luas misalnya, tapi semuanya daratan ya. Kecuali Hawaii. Inilah yang menjadi kendala terjadi Indonesia karena tidak bisa dengan jalur darat, harus dengan jalur udara. Ya, ini tantangan ya. Dan begitupun juga di kawasan ya, Asia Tenggara tidak semeriah kawasan Eropa karena harus dilalui dengan jalur udara semuanya. Meskipun setiap negara bebas visa ya, tapi seperti kita ke
Filipina atau orang Thailand ke Filipina itu harus melalui udara ya. Ya, nggak bisa darat ya. Ya. Dan itu biayanya mahal transportasinya. Ya, kalau di Eropa kan dari satu negara-negara lain bisa ditempuh pakai mobil. Iya, kita bisa pergi sekarang pulang nanti sore. Betul. Atau makan siang di Amsterdam, makan malam di Brussel. Itu bisa jadi ya. Yang kepisahnya Inggris dong. Langsung kotak penalti, terlalu tinggi tadi. Ya, kali ini Fatoni, masih Fatoni. Ini teriakan para botoh yang hadir. Sayang sekali, padahal tadi kita lihat Alvarez bebas ya. Iya. Tapi tidak bisa disuplai bolanya ke sana karena memang apik sekali pertahanan dari Kalimantan Selatan. Ini modal mereka ya, lolos ke partai semifinal. Mereka bermain sangat apik sekali. Betul, dia tidak lihat tadi ada satu pemain dari Kalimantan Selatan ya. Yang melakukan intercept. Ya. Ini yang membuat tadi satu peluang menjadi hilang. Betul. 9 tadi. Bahaya kali ini Kalimantan Selatan melakukan attempt, akhirnya Sujarmin menangkap bola tapi sudah diredam. Kita lihat sulit buat Muhammad Rizky tadi untuk mendapatkan ruang tembak ya. Betul. Ditutup semua. Sujarmin. Nama-namanya ini enggak khas Sunda ya. Iya. Khas Jawa ya. Iya. Sujarmin. Yang terkenal di Sunda itu Sujamer ya. Susu jahe merah. Susu jahe merah. Nah, kembali lagi kita lihat serangan dilakukan dari sisi sebelah kiri pertahanan Jawa Barat. Oh, baik sekali. Mencoba untuk mengirimkan umpan, tidak berhasil dan menghasilkan tendangan penjuru kali ini. Ya, sulit memang untuk mencari ruang di daerah pertahanan Jawa Barat. Ya, tadi kita dengar sayup-sayup suara Coach Dindin Wahyudin ya. Hati-hati kena penalti. Betul. Apa pemainnya nggak tahu kedengeran atau nggak ya? Karena jauh jaraknya. Yang kita ada dengar lewat speaker ya. 51 menit, artinya 6 menit sudah berlalu. Kita lihat tadi bagaimana dengan penjuru yang tidak berhasil dengan baik bagi kubu Kalimantan Selatan. Ya, diambil dengan pemain baru mereka, Vito, yang baru saja masuk mengambil tendangan penjuru. Ya, ini kaki kiri dia. Tendangan Vito, apakah akan berhasil? Oh, kanan ya. Ya, oh sangat tajam sekali. Sujarmin berhasil menangkap dengan baik, langsung ke depan. Kosong. Nah, kali ini Jawa Barat, kita lihat. Oh, baik sekali umpannya kali ini. Oh, terlambat sedikit tadi kita menyaksikan Afif Fatoni mencoba untuk mengontrol bola tapi gagal. Ya, luar biasa tadi kita saksikan. Ini dia Taufik ya. Ya, Cepat sekali dia melakukan intercept, sulit sekali dilewati pemain yang satu ini. ya Afif Fatoni tadi kesempatannya besar sebetulnya. Tapi sayang kontrol bolanya tidak terlalu cermat karena memang dijaga dengan ketat ya. Afif melakukan tendangan penjuru cukup tinggi. Nah, ini dia dihalau dengan baik oleh para pemain dari Abdan. Melakukan tendangan first time tadi, kembali lagi ke Afif, kirim ke tengah. Ada pemain yang terjatuh di sana. Tapi tampaknya terabaikan tadi. Ya, ini lagi nyerang enak, ada pemain teman terjatuh, ini agak mengganggu sebetulnya ya. Jadi kita lihat apakah memang Safety first tapi ya. itu safety first itu yang paling penting. Ya, ini dia kesempatan bagi Afif ya, umpan yang sangat baik sekali tadi dari Nurul Arkan yang baru saja masuk.
agak sedikit terlalu kencang tadi dribbling terakhir dari Afif. Fauzan ternyata yang terjatuh tadi. Propol dilakukan. Ya, mulai ada titik cerah ya. Ya. Pertandingan akan ada golnya di sini. Iya, karena kedua-duanya saling meningkatkan agresivitas ya. Betul. Langsung ke depan. Faris tadi membayang-bayangi pemain dari Kalimantan Selatan. Langsung, oh sayang sekali. Kembali kesempatan bagi Kalimantan Selatan kali ini untuk melakukan serangan. Ya, kita lihat di sini. Bagaimana para pemain dari Jawa Barat sekarang mulai menekan melalui Hendry Gunawan yang berani untuk maju sekarang. Oh, sayang sekali passing dari Hendry Gunawan tadi, baca dengan baik oleh Ahmad Komarudin Ali. Lemparan ke dalam untuk Jawa Barat. Hendry Gunawan langsung kotak penalti. Coba dikembalikan ke Hendry Gunawan tapi kurang kuat tadi dan akhirnya diambil oleh para pemain dari Kalimantan Selatan. Krisna. Oh, pelanggaran Abdan. Jelas sekali tadi mengambil dari belakang. Dan fair play dilakukan tadi. Minta maaf. Ya, agak telat ya. Ya. Sehingga yang kena kaki. Ya, bola tadi untuk Kalimantan Selatan. Lemparan ke dalam kali ini. Wah, kita lihat agresif ya, mengambil bola langsung ketika lawan melakukan lemparan ke dalam. Abdan. Passing baik sekali. Nah, ini memperbanyak passing oleh Jawa Barat tapi sayang sekali. Inilah tidak mudah untuk bermain passing game ya. Betul, tak sabar tadi, lalu terburu-buru, passingnya juga terlalu keras. Marvin. Ahmad Muhajir. MC sebenarnya awal cukup tinggi ya, sekarang mulai lagi tenang, Dari atur tempo lagi ya. karena fisik pemain juga harus diperhatikan di sini. Betul. Oh, sayang sekali tadi tidak cermat dalam melakukan passing. Oh, kita lihat pressingnya begitu luar biasa ya pemain Jawa Barat. Tidak memberikan kesempatan sama sekali. Dan pressing seperti ini membutuhkan stamina pastinya. Fatoni. Masih kita lihat bagaimana Fatoni tadi. Afif Fatoni menjadi perhatian khusus ya bagi kubu Kalimantan Selatan pastinya. Oh, ini dia sebuah passing dan terlalu lemah lagi-lagi. Oh, kita lihat tadi tendangan pertamanya dari Fauzan, bukan kaki terkuatnya memang. Betul. Kita lihat sayang sekali. Iya. Peluang kedua untuk Jawa Barat ya. Ada ikan kaki terkuatnya kaki kiri ini enak ya. Betul. Nah, ini dia lihat. Terlalu lemah. Oh, terlalu lemah. Tapi lagi-lagi hampir blunder ya. Untung Kita lihat bagaimana tadi Fajri lagi-lagi ya menyelamatkan atau mengcover dengan baik. Ini dia ketika bola rebound pantulannya, Fajri langsung ambil, menutup. iya. Nah, itu naluri pemain belakang seperti itu ya. Betul.
Meskipun imbasnya mungkin terkena benturan kepada penjaga gawang sendiri, tapi paling tidak jika bola itu tadi diambil oleh pemain Jawa Barat bisa selesai. Iya, dia tutup atau dia buang ya. Iya. Inilah memang Fajri kalau kita nilai menjadi salah satu pemain yang cukup bersinar lah ya, sampai menit ke-59 ini di kubu Kalimantan Selatan. Tadi penonton yang pakai topping maung itu panas kayaknya. Di udara terik seperti ini. Oh, baik sekali kita lihat. Simpel saja ya. Simpel apa yang dilakukan Marvin ya. Dia tutup badan aja. Iya, ya. cukup. Nggak perlu ada gerakan-gerakan tambahan. Betul. Nah, ini dia kesempatan, tapi terlalu deras tadi, kuat sekali menendang ke depan. Ya, masih kembali lagi penguasaan oleh Jabar. Kali ini lebih agresif. Ada Afif di sana, tapi terlalu jauh. Lagi dan lagi. Dia lagi. Fajri lagi. Ya. Fajri ini baik sekali dia. Membaca permainan dengan sangat baik. Kata Fatoni ini Fajri lagi. Ya. Dengan sangat baik tadi. Langsung ke penalti. Sudah berhasil. Nyaris saja Kalimantan Selatan bisa unggul atas Jawa Barat. Ya, ini peluang terbaik yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan lewat kaki Ahmad Riyadi ya. Ya, Tendangan kaki kiri. Oh, ada defleksi, ada. ya, Oh, tapi tidak ya. tidak ternyata. Harusnya itu ini ya, karena penjuru ya. Jul. Jadi mungkin di poin yang berikutnya akan ada VAR ya. Tapi VAR juga tidak ada untuk tendangan penjuru ya. Tadi saya sempat membahas di volley ya. Mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi untuk VAR, mungkin sistemnya di challenge ya. Jadi semua hal bisa di challenge dengan batasan ya. Karena bola-bola seperti tadi itu ya bisa menguntungkan untuk tim yang dirugikan sebetulnya. Dan otoritasnya bukan hanya dari wasit semata jadinya, tapi ketika ada Permintaan. oh, apakah ini Bersih, pelanggaran? bersih. Tidak bersih ternyata. Sih. Baik sekali. Coba untuk clearance tapi gagal tadi dilakukan, tapi paling tidak memutus momentum yang dimiliki oleh para pemain dari Jawa Barat. Pada ke dalam. Nah, kali ini. Tekan terus pertahanan dari Kalimantan Selatan. Agak berbahaya jika mereka kurang waspada. Ini menguras energi ya pertandingan di babak kedua ini, terutama bagi tim yang bertahan sebetulnya. Iya, Karena ternyata ungkapan-ungkapan para pelatih kelas dunia pun juga lebih capek bertahan ketimbang menyerang ya. menyerang ya. Karena kalau menyerang mengendalikan Iya. ya. Kalau bertahan ya dikendalikan. Dia harus mengejar kemanapun pemain berlari. Sulit jadinya ya. Ya, lebih melelahkan. Ya, kembali lagi. Kali ini ada tekanan yang dilakukan oleh Kalimantan Selatan tapi gagal. Simpan saja bola dengan simpel tadi. Ya, sejauh ini masih cukup apik pertahanan dari Kalimantan Selatan. Kita lihat bagaimana tadi Ahmad Riyadi, ada Fajri juga, bahkan
dan Erit membantu defense, Taufik Anwar juga, dan kapten jangan lupa ada Alvin Nizar ya, betul-betul membangun kekompakan di antara mereka. Vito, sayang sekali Vito, depan ke sisi sebelah kanan ada Ahmad, kembali di Vito kotak penalti, dan sayang sundulannya jauh melenceng tadi dari Rizky Ramadan. Ya, Vito masih belum dalam kondisi yang tepat ya, kita lihat ya. Rizky ya, Isi yang tepat ya, kita lihat ya. Rizky ya. Ya, Ini Vito yang memberikan umpan. Betul. Baik sekali umpan dari Vito sebetulnya. Ekspresinya sama ya kalau gue masih agak mundur ke belakang ya. Nah, kali ini Kalimantan Selatan kembali lagi membantu serangan, membuka serangan. Tidak ada kawan di sana, hati-hati. Ya, berhasil dibuang dengan baik tadi oleh Hendry Gunawan. Hendry Gunawan salah satu pemain yang memiliki defense apik ya di kubu Jawa Barat sementara ini. Oh, jauh sekali dari jangkauan Sujarmin. Nah, mulai terlihat cukup lelah para pemain yang ada. ya masih sangat fokus, masih sangat disiplin ya kedua tim, dan lebih banyak pertarungan terjadi di lapangan tengah ya. Ya, kita lihat. Oh, ini dia. Tidak berhasil dihalau tadi. Dan coba diselamatkan tapi jaga kali ini. Ini naga-naganya bisa 0-0 sampai akhir pertandingan nih sebetulnya. Karena juga kita lihat Jawa Barat meskipun menyerang dengan masif ya, tapi tidak terfokus dengan baik ya. Masih ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan passing tadi dilakukan. Afif tadi dengan bola, kali ini Afif masih bisa. Afif passing ke center tadi, ini ada sebuah peluang, tendangan langsung tapi mengenai lengan sepertinya. Kembali lagi Afif, pendek saja. Tapi ada pemain terkapar tadi dari play on. Oh, jauh sekali. Ini seperti bola di-outkan karena fair play ya. Sekaligus attempt. Ya, ini tampaknya nomor 6 ya, atau bukan, pergantian pemain Iya. Nomor 7 Jawa Barat. Jawa Barat digantikan ya. Ya. Ada Said, nomor 7 kita lihat akan masuk tampaknya. Ya, 7 masuk. Itu Muhammad Rafi Talib ya, striker. Betul. Rafi Talib. Ini untuk menyebut nama-nama pemain yang seusia ini masih sangat mudah, namanya belum aneh-aneh soalnya. Oh, diganti. Mana Fauzan Nabil ya. Anda melihatnya seperti apa Fauzan Nabil? Ya, karena memang Fauzan Nabil dengan Afif ini chemistry-nya kurang ya. Iya. Tadi setelah Yang Anda sempat bahas tadi ya, sesi betul, studio ya. terlalu jauh jaraknya, sehingga serangan-serangan yang dapat juga tidak terlalu bisa bermanfaat dengan maksimal. Ya, wajar ya. Coba untuk memasukkan Raffi Tholib. Ya, ditarik dulu keluar. Kita lihat Ahmad Riyadi, main yang tadi terkapar terkena sepakan bola tadi ya, cukup keras. Ya, serangan dari sisi sebelah kanan, pertahanan dari Jawa Barat kali ini memasuki menit ke-70 sebentar lagi. Masih 0-0. Ini masih dari semifinal PON 2024 yang berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Ya. Lemparan ke dalam. Langsung ke depan. Memang untuk akomodasi dengan
pekan olahraga nasional yang diselenggarakan di ujung Indonesia ini cukup memberatkan ya untuk masing-masing daerah ya sebetulnya yang berjarak Ya. jauh. Apalagi Papua ya. Ya. Untuk sekarang Papua berat ya. Dulu Aceh yang berat ke Papua. Gantian. Betul. Dulu dari Aceh ke Papua. Ya, kita lihat ada Ya. Sekjen PSSI ya, Ya. Yunus Nusi. Menyaksikan langsung ya di lapangan. Ya. Yang paling enak memang Jawa Tengah ya. Dia mau ke Kalimantan, mau ke Papua, semuanya dari tengah ya. Tendangan penjuru kali ini. Oh, ditepis saja tadi oleh Ahmad Muhajir. Masih belum aman. Kita lihat Jawa Barat masih menekan. Nah, kali ini sayang sekali tadi. Sebuah kesempatan coba dibangun oleh kubu Jawa Barat. Dan kembali lagi ada Henry Gunawan, kotak penalti. Afif, masih Afif, tertinggal bolanya tadi. Kembali lagi ke Henry Gunawan. Mengolah sedikit, tapi memainkan bola-bola atas ini tidak mudah ya bagi pelanggaran karena bola kakinya tadi terlalu tinggi ya. Ya, kita lihat Said, kakinya terlalu tinggi. Kartu kuning. Kartu kuning. Irfan Wahyu Wijanarko memberikan kartu kuning kepada pemain nomor punggung 7 yaitu Muhammad Said. Berarti sudah 2 ya kartu kuning itu dia, keluar. bahaya ya. Untung Bahaya. tapi Said sendiri menahan sebetulnya ya. Tapi ada ayunan tadi. Dan kesempatan bagi Jawa Barat akan dieksekusi oleh Marvin Nugraha Hilmansyah sepertinya. Ya, Marvin betul. Ada Afif di kotak penalti, ada juga beberapa pemain, ada Nur Akan juga, ada Raffi Tholib ada di sana. Langsung tangkapan sempurna tadi oleh Ahmad Muhajir. Ya, kita lihat sebuah tendangan yang bagus dari Marvin ya. Tapi di sisi lain juga penampilan Ahmad Muhajir cukup baik. Ya. Tenang dia mengantisipasi tendangan melengkung tadi. Bahaya kali ini. Untung saja ada Sujarmin. Sangat mudah untuk menangkap bola tadi. Masuk di menit ke-72 sesaat lagi. Ya, ini praktis kipernya tidak terlalu kerja keras ya. Jadi paling tidak kalaupun ada yang menang di waktu normal ini tidak akan banyak ya. Betul, satu gol paling. Kita akan lihat nanti seperti yang Anda katakan siapa paling. Ini dia. Bahaya, konsentrasi ya. Tuh. Hati. Mudah-mudahan bukan karena terinspirasi Martin Pas ya. Tahan bola kelamaan. Nahan bolanya terlalu tidak bisa diem bolanya di tempat ya. Betul. Hati-hati, sangat berhati-hati keduanya tadi. Tidak ingin langsung mengambil dengan kuat. Ya, Henry Gunawan passing sangat baik. Ya, kembali lagi sekarang bagaimana Raffi. Masih Raffi berbahaya kali ini. Ada Raffi masuk kotak penalti, mencari ruang, tidak berhasil bagi Raffi Tholib, pemain yang baru saja masuk tadi. Nyaris Jawa Barat bisa mendapatkan peluang. Terlalu deras tadi umpan. Dan Marvin, pelanggaran. Siapa yang salah? Kita akan lihat tadi. Ternyata yang dilanggar adalah Muhammad Said. Penonton sudah mulai penuh sekali ya. Meskipun pertandingannya nanti masih berlangsung pukul 8 ya. Ya, ini biasanya kalau di Indonesia itu karena bangkunya nggak pakai nomor. Iya. Jadi ada cepet. Harus cepet. Ada nomor pun juga diambil biasanya. Ada nomor pun tidak dihiraukan ya biasanya. Saya kemarin ketika di
GBK saya memilih sudah upper Garuda aja udah paling aman ya. Daripada sakit hati nomor kita diambil di bawah. Apalagi kemarin juga ada beberapa penonton yang masuk ya. Ya, Dan tanpa tiket ya. memenuhi area yang justru harusnya tiketnya mahal ya di sana. Umpan berbahaya kali ini. Oh, hampir tuh ya. Halau. Zam-zam. Jatuh kedua pemain tadi. Leon. Wasit melihat ke pemain. Wasit pun juga harus jeli ya ketika pemain tergertak dan tampaknya hanya cedera aman ya. Leon tetap. Kecuali berbahaya ya. Bola keluar kali ini. Ya, kita melihat tadi lemparan ke dalam bagi kubu Kalimantan Selatan. Sekarang balik menekan Kalimantan Selatan. Bola keluar. Lemparan ke dalam. Kalimantan Selatan kali ini. Oh, gagal. Ya, ini bola lebih banyak kalau kita gambarkan mapnya ya, mungkin ini bola akan lebih banyak bergulir di antara tengah dan sepertiga pertahanan lawan. Betul. Ya, pemain nomor punggung 10 dari Kalimantan Selatan. Kita lihat Priti Arman. Ya. Priti Arman. Liga striker ini. Siapa yang diganti? Kita tunggu dulu. Arman. Rizky. Ya. Rizky Ramadhani tadi yang memiliki peluang sempat digantikan oleh Priti Arman. Apakah ini akan menjadi solusi bagi tim Kalimantan Selatan yang sudah menggunakan nomor 10? Tapi gimana daerahnya ya? Apakah nomor 10 ini nomor sakral yang harus dimiliki oleh pemain terbaik mereka? Kalau Jawa Barat jelas nomor 10 adalah pemain yang sakral, yang pemain terbaik dari yang mereka punya ya. Karena sekarang nomor sakralnya tidak kayak zaman 70-an 80 ya. Nomor 10 aja ya. Sekarang 7, 9, 20 bahkan. Ya, kembali lagi kotak penalti. Terlalu dekat dengan penjaga gawang Rahman Muhajir. Ya, terlalu rapat ya kalau kita lihat sampai menit ke 70, memasuki menit ke 77 ini sulit memang buat keduanya, perlu variasi serangan lainnya ya. 76 menit sudah berlalu, tidak ada gol yang terjadi, tidak ada peluang yang betul-betul bersih kecuali tadi yang mengenai tiang gawang ya. Ya, dan ada pergantian juga buat Jawa Barat ya. Nah, nomor 14 Alfaris Sobirin ya, ditarik. Ya. Pemain 29, nomor 29 Fauzan dan juga Alfaris Sobirin sudah ditarik. Yang digantikan oleh Suri. Ya, keberanian dalam melakukan penggantian ini paling penting dilakukan oleh Coach Dindin Wahyudin ya, karena kalau kita tahu bahwa tim PON seperti ini pasti rata-rata pemainnya memiliki skill yang sama rata ya. Betul. Berbeda kalau kita sudah berbicara profesional ya, pemain starting 11 itu betul-betul pemain yang bisa dikatakan tidak tergantikan ya posisinya. Biasanya pelatih untuk mencari pemain-pemain ini seleksi ya. Iya. Kalau sistem di PON atau di junior ya sudah istilahnya tidak ada yang pakem fix starting 11 ya. Ya. Siapa saja bisa bermain sesuai kebutuhan. Nah, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Jawa Barat. Nah, ini Arhan nih sepertinya ya. Cukup jauh berlari. Iya betul. Jauh sekali. Ya, karena harus bisa dipelajari ya lemparan seperti itu ya. Bukan cuma Arhan saja yang punya, tapi dengan adanya terbuka seperti itu ya sebenarnya bisa dipelajari. Terus ada dalam satu tim. Ya, ini dia kesempatan. Sayang sekali. Ada beberapa kesempatan untuk melakukan tembakan tapi tidak pas ya. Kosong kali ini Vito. Masih kotak penalti.
bisa dibaca tadi. Henry Gunawan, umpan, langsung dihalau tapi ke belakang arahnya. Untung saja penjaga gawangnya dengan cermat tadi. Ya, kalau kita lihat performa penjaga gawang di pertandingan ini dua-duanya cukup baik ya. Meskipun tadi Ahmad Buhazir sempat terlepas Ya, di babak kedua. Ya, kembali lagi. Kandas serangan Jawa Barat, masih ada 10 menit lagi. Harus ada gol satu supaya pertandingan ini berjalan dengan agresif. Tahu ya. Tuh. Pelanggaran kartu. Tidak ya ternyata. Kita lihat ya tayang ulangnya ya. Surya baru saja masuk. Kalau betul melakukan pelanggaran mengenai kaki, ini kartu langsung. Kita akan lihat. Oh, diving ya. Karena kaki Surya nggak kena. Kita lihat tadi Afif terjatuh, pelanggaran. Ini baru pelanggaran ya. Kita lihat bagaimana asisten wasit mengangkat benderanya karena tepat berada di depan dia ya. Ya, ada tarikan celana ya. Afif masih cukup agresif bermain. 10 menit lagi waktu yang ada 9 menit setengah lah ya tepatnya. Dan tendangan bebas akan diambil oleh Afgan, spesialis untuk set piece tampaknya, karena diambil terus oleh Afgan tadi. Ya, ini bisa jadi satu kesempatan ya. Ya, Untuk Jawa Barat kalau mereka bisa memanfaatkan set piece ini lewat tandukan biasanya itu, atau paling tidak bisa menjadi kemelut. memang bagi Kalimantan Selatan ini kredit yang sangat luar biasa ya. Mereka bisa bermain dengan pendek ya. Oh, langsung ditinju saja oleh Muhajir. Masih belum aman. Kemudian kita lihat ya, sebuah kesempatan Vito. Sayang sekali. Dapat gangguan tadi Vito. Iya. Kalau terbuka ini akan menjadi sebuah gol bagi Vito. Kita lihat tadi bagaimana tujuan dari Muhajir jatuh ke kaki pemain Jawa Barat dan Vito mendapatkan kesempatan di depan dari penjaga gawang, gagal untuk memanfaatkan dengan baik. Ya, ini kita lihat. Ini dia Viti, Dia yang baru masuk ya. cantik ya dia Viti ya. Jalan dengan baik juga oleh Surya. Surya segar tampaknya karena baru masuk ya. Mengalami kesakitan tadi di area ankle-nya tampaknya. Salah dalam melangkah sepertinya tadi atau beradu ya. Memang kadang-kadang sepak bola ini menarik ya. Ada pemain yang baru masuk di menit ke-80 misalnya, kondisinya segar, tapi bukan serta-merta dia akan bisa melewati lawan ya. Karena lawan pun sudah bermain 70 menit misalnya, tetap Udah saja panas ya. udah panas. Jadi bukan berarti lebih segar, larinya nggak akan dikejar ya sebetulnya. Itu menariknya. Penonton yang sudah hadir di Stadion Harapan Bangsa sudah mulai ramai di sini. Kembali lagi serangan dari kubu Jawa Barat, masih bisa dibuang tadi. Apalagi juga para pendukung Jawa Barat juga mungkin akan terus berada di stadion kali ya, menyaksikan pertandingan berikutnya. Betul, Aceh ya. Sedang viral ya sekarang. Sebagai Aceh lawan Jatim. Dan ini juga lawan yang berat ya Jawa Timur ini. Oh, sayang sekali tadi Dilatih oleh Fahri Husaini. Iya. Entah
Tentara Aceh dilatih oleh Rasiman ya, yang juga pernah jadi caretaker Madura United. Yes. Tendangan gawang oleh Ahmad Muhajir. Cukup jauh. Buang saja tadi. Nah, kembali lagi. Oh, sayang sekali. Justru kesempatan bagi Vito. Betul. Ya. Apa yang Anda lihat? Yang salah yang passing atau Vitonya yang tidak mengejar? Ya, tadi passingnya juga kurang pas ya. Ya. Karena kalau passing agak ke passing area itu sulit buat Ya. Nomor 11 Muhammad Rizky. Karena sudah dekat Ya, dari gawang juga ya. betul. Kalau masih Sulit dekat, buat Nurul Akmal ya. ya. Kalau sudah dekat gawang, passing area bukan opsi ya. Betul. Nah, ini offside sepertinya. offside. Viv tadi. Terlalu cepat ya kedua pemain Ya. Jawa Barat ini masuk. Kita lihat. Oh, tapi Afif tampaknya tidak ya. Untuk Ya, Afif. kita perlu lihat segaris lurus Iya, ya. segaris lurus. Kalau Vito memang posisinya Offside. offside. Tapi udah mulai terbuka ini. Nah, Iya. ini dia satu lagi. Vito, Tidak offside ya. dengan Vito masuk ke kotak penalti. Offside. Karena tadi kita lihat pemain lawan sudah mengangkat benderanya ya. Dia Mengangkat mengangkat tangannya. Jadi dia melihat mungkin posisinya memang offside. Ya, kita lihat di sini. Oh iya, offside. Karena Offside. pemain terdekat pasti tahu ya. Iya, offside. Nah ini ya, pemain terdekat pasti tahu. Dia langsung angkat tangannya tadi. Oh, kita mungkin tidak melihat ya. Sisa waktu 4 menit saja. Ya, kembali lagi serangan Jawa Barat. Sayang sekali. Oh, Mudah dibaca. Ya, pergantian pemain tampaknya akan Betul. masuk pemain nomor punggung 8 ya. ada Raunal Vanesti. Ya, Raunal Vanesti. Ronald Vanesti seorang gelandang. Tampaknya pelatih Yunan Helmi melihat gelandangnya sudah mulai kokong ya, Iya. kosong ya. Oh, Oh, ragu tapi ya. ragu. Ini entah terlalu tinggi atau mungkin dia ragu ingin menunggu bola turun menurut Anda. Betul, ragu ya saya Sundul pikir. harusnya ya? Betul, Sundur agak ini ya, agak lompat ya ke depannya. Insting gitu ya. Iya. Kita lihat di sini. Apakah terlalu tinggi? Oh, Kita tidak bisa mengukur dengan tepat di sini. iya. Karena kalau dia tunggu turun pasti akan lewat bolanya. Betul. Ya, diganti ternyata Said. Tadi sudah mendapatkan kartu kuning ya. Karena menumpuk gelandang, menyerang diganti karena tadi sudah masuki ada Vito di sana ya. Ya. Baharudin ya. Ronald Vanesti ya. Ya. Ronald masuk. Jadi artinya Said diganti. Dan kali ini Nurul Akhan. Oh. Ini dia Nurul Akhan. Dua menit lagi. Waktu yang tersisa dari waktu normal. Oh, kram. Ini dia yang tidak diinginkan ya di saat-saat akhir, kram. Karena sudah mulai kelahan ya, kehilangan Ya. cairan.
Itu di bangku cadangan udah bosen kayaknya. Kalau biasanya kalau kaos digatasin udah jenuh. Nunggu kapan dimainkan ya. Iya. Para pendukung kita lihat Jabar hat-trick. Ya ini memang sangat ditunggu-tunggu tapi sulit ya tebak ya. Masih ada kemungkinan, Ada kemungkinan karena ya? Jabar masih ada di posisi kedua, hanya selisih sekitar 8 medali emas Ya, dari tinggal menunggu dari ajang apa DKI aja ya. Karena kan masih banyak nih. Masih ini baru tanggal 16 ya. Iya. Dan masih ada 4 hari lagi lah. 4 hari lagi ya. Itu yang disalangkan dengan Jabar hat-trick. Dan kali ini memasuki menit ke 89. Tendangan gawang ya oleh Ahmad Muhajir. Cukup jauh kali ini. Ya, ada Pelanggaran yang terjadi. Menit tambahan waktu. Ya ini bisa dibilang waktu-waktu krusial ya. Krusial. Dan durasinya akan sangat berhati-hati kedua Ya. tim ya. Tidak ingin gegabah. Oh, Ngatu tadi. Oh, Masih ternyata bolanya bergulir dengan ingin tetap berada di lapangan ya. Ya, Friti keluar tadi bolanya dan lemparan ke dalam. Kali ini kita lihat bagaimana Jawa Barat coba untuk terus menekan dalam 2 menit terakhir. Berhasil tadi mengenai kepala dari pemain Tangerang Selatan. Ya ini sebuah peluang. Lagi-lagi ya kesempatan untuk melakukan tendangan ini selalu diblok ya. Betul, ini dia dua tim ini defense sangat-sangat naik ya. Kekuatan utama mereka kan defense. Hujan, mulai hujan. Wise. Ya, Pantesan penonton yang hilang. Karena ada area yang tertutup juga sebagian. Ini mulai hujan jam-jam tanggung sebenarnya. betul. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana serangan coba dilakukan oleh kubu Jawa Barat dan ini kesempatan. Satu menit lagi. Di dalam pertandingan masih terus berjalan, belum ada peluang yang clear. Ya dan kaki tinggi itu tadi. ya, sangat tinggi tadi ya. Mulai hujan kali ini Afif. Lagi-lagi kita lihat defense yang sangat baik diperlihatkan oleh para pemain dari Kalimantan Selatan. Langsung ke depan. Ya setengah menit lagi. Ini kalau ada 1 gol saya selesai ya. Selesai. Langsung ke depan. Ya ini bisa jadi peluang terakhir di babak kedua ini ya. Ya Afif coba untuk melindungi bola. Tapi lagi-lagi kita lihat terkapar tadi Afif. Nah ini dia. Ya, wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan di waktu normal dan kita akan kembali untuk menyaksikan perpanjangan waktu. Sesuai.
Bau badan? Pakai Lifebuoy Fresh. Terasa segar hingga 12 jam lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Bapak akan kehilangan ingatannya. Masih inget ini, Pak? Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Khawatir rambut rontok dan ketombe? Baru Clear Anti Ketombe dan Rambut Rontok dengan 10 kali super vitamin dan ginseng memperkuat rambut dari pangkal, menutrisi secara mendalam. Sikat habis ketombe, lawan rontok. Buktikan sekarang. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Bau badan? Pakai Lifebuoy Fresh. Terasa segar hingga 12 jam lawan kuman penyebab bau badan. Lifebuoy, official sponsor FIFA World Cup 2026. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Bapak akan kehilangan ingatannya. Masih inget ini, Pak? Sekecil apapun perhatian adalah kekuatan. Hidupkan momen kebersamaan. IndiHome. Khawatir rambut rontok dan ketombe? Baru Clear Anti Ketombe dan Rambut Rontok dengan 10 kali super vitamin dan ginseng memperkuat rambut dari pangkal, menutrisi secara mendalam. Sikat habis ketombe, lawan rontok. Buktikan sekarang. Sesuai prediksi dari Bung Ais tadi ya. Iya. Bagaimana kita menyaksikan pertandingan berjalan ke perpanjangan waktu, karena kita tahu bahwa riwayatnya kemarin di babak sebelumnya di quarter finals, di mana kedua tim ini saling imbang dengan lawan-lawannya dan berakhir adu penalti. Betul, dan kali ini juga kedua tim yang menjadi kekuatan utama mereka adalah bagaimana compact defense mereka sulit sekali ditembus. Dan itu yang mereka tunjukkan, walaupun tadi di babak kedua mereka memasukkan striker tambahan, lebih bermain agresif, tapi tetap saja sulit sekali untuk bisa ditembus karena mereka lini belakang ini tidak terlalu depan ya, tidak terlalu maju ke depan, tidak menerapkan high defensive line ya, lebih banyak menunggu di belakang. Ini yang membuat akhirnya baik itu Jawa Barat ataupun Kalimantan Selatan sulit sekali untuk bisa membongkar pertahanan lawan masing-masing. Bahkan kalau kita lihat kedua pelatih sepertinya kompak ya untuk menggantikan lini depan mereka ya. Masukkan Vito, Freddy Arman, ada Rauna, Vanessa juga dari kubu Kalsel. Sementara bagi Jabar ada Nurul Arkan, ada Raffi Tholib, ada Surya Wardana yang masuk di sana dan menarik Faris tadi, menarik Fauzan dari kubu Kalsel, juga ada Said tadi, pemain nomor 7 mereka ditarik, ada Rizky Ramadhani juga yang sempat mendapatkan peluang tadi ditarik. Jadi akhirnya mereka mencoba untuk dengan orang baru ya dalam melakukan serangan. Ya memang kalau kita nilai perubahan yang dilakukan sebetulnya sudah tepat ya. Yang dilakukan baik oleh Dindin Wahyudin di kubu Jawa Barat ataupun Yunan Helmi di kubu Kalimantan Selatan. Ini kita lihat beberapa peluang sebetulnya didapat, lebih banyak didapat oleh Jawa Barat ya. Tapi sayangnya Jawa Barat finishing touch-nya tidak maksimal sehingga peluang-peluang yang dapat juga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini dia salah satu peluang lagi. Ini pemain-pemain Jawa Barat supaya agresif dikasih bajigur teman ya. Atau Suhe ya. Ya karena memang terlihat tadi betapa sulitnya Jawa Barat untuk bisa mendapatkan peluang. Ada tendangan keras berhasil diblok, ada tendangan yang terbuka tapi lemah. Ya, itu dia yang menjadi problem bagi Jawa Barat. Karena memang gangguan dari para pemain belakang Kalimantan Selatan juga sangat baik sekali. Mereka melakukan blocking dengan sangat baik, mereka melakukan covering dengan sangat baik. Itu yang membuat pemain Jawa Barat pun saat dapat peluang nggak sulit gitu. Karena waktu yang mereka miliki sepersekian detik saja. Karena kita tahu bahwa tadi justru kesempatan dari Kalimantan Selatan yang nyaris bisa membuat gol ya, tendangan kerasnya mengenai Mistar tadi, mengenai tiang gawang, dan itu nyaris saja bisa menjadi game changer
bagi pertandingan yang berlangsung. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana pertandingan akan kembali lagi berlangsung sekarang, dan 2 kali 15 menit yang akan menjadi tambahan bagi kedua tim ini. Lebih capek di lapangan pastinya karena masih ada partai final yang mereka harus lalui, dan itu juga jaraknya tidak lama dari sekarang. Ya, ini 2 kali 15 menit artinya memang kedua tim harus betul-betul fokus ya, untuk bisa memanfaatkan setiap peluang. Tidak boleh ada kehilangan konsentrasi, tapi stamina juga sangat berpengaruh. Betul. Tadi kita lihat bagaimana kiper Kalimantan Selatan juga sudah mulai kram tadi, dan terakhir juga di peluit akhir di babak kedua ada pemain Jabar juga sudah mulai kram tadi. Iya, betul. Ya, kembali lagi kita lihat di sini bagaimana para pemain biasanya ya, naga-naganya lebih berhati-hati di 15 menit waktu, betul. kali 2 ini ya. Udah mulai kontrol bola yang tidak cermat tadi dilakukan. Alessandro David ya. Pelanggaran. Ya. Pelanggaran dilakukan. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya gaya bermain dan juga formasi ini mirip-mirip ya. Dua tim ini sama-sama menerapkan formasi 3 back ya. Betul. Kali ini kita lihat bagaimana Jawa Barat yang melalui Afif, masih Afif masuk ke kotak penalti. Baik sekali defense yang dilakukan. Tenang sekali. Fajri ini pemain sayang Nanda nih. Kehilangan bola tapi tadi Fajri betul sangat tenang. Afif sekarang Zamzam. Nah ini dia sudah memasuki kotak penalti. Ada bola yang mudah tapi eksekusinya ya. Betul. Karena memang bola agak sulit ya, belum betul-betul pas dengan posisi kaki para pemain biasanya. Ini Fajri kita lihat yang tampil baik sejauh ini dan tenang. Kali ini Zamzam, masih Zamzam. Ini dia Zamzam ingin mencoba masuk kotak penalti tapi gagal. Dimana diambil tadi oleh Ahmad Riyadi. Ya, skill individunya tidak terlalu istimewa sebetulnya di kubu Jawa Barat tadi ya. Ingin masuk tapi pergerakannya mudah dibaca. Oh, ini tangan kayak sepertinya terkilir. Iya. Bantu kawannya tadi. Nah, ini bagaimana pelatih Helmi Yunan tadi sampai melepas kacamatanya mencari formula terbaik agar tim Kalimantan Selatan bisa mendapatkan peluang terbaiknya untuk menjadi gol atau untuk mencetak gol tentunya. Kali ini gagal serangan dari Jawa Barat tampaknya tadi.
Ya, jauh tadi Marvin Nugraha. Kita lihat kali ini. Kita lihat kali ini. Terjatuh tadi satu pemain Kalimantan Selatan, Taufik Anwar kali ini. Tadi ada diving, dia tidak ambil pelanggaran, coba kirimkan bola ke offside, tengah. betul offside tadi. Tidak ada kejadian yang sangat merugikan. Ya memang kuncinya adalah wasit ya. Ya. Saat wasit bisa memimpin dengan adil, dengan benar, ini pemain pun akan respect Ya. dan kemungkinan gesekan ini akan semakin kecil. Betul. Kalau sekali atau dua kali kesalahan wajar ya. Ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada keterlibatan tuan rumah bermain, nah ini pasti akan ada suzon ya pemain betul. lawan. Karena mereka tentunya sudah ada gesekan, Iya. sudah letih, Iya. capek, emosi gampang naik. Gampang naik. Apalagi darah-darah muda. Iya. Ada lagi isu misalnya wasit dibayar ya. Ya. Tapi udah memang dibayar. Kalau nggak dibayar Kalau nggak digaji. dibayar udah nggak mau. Bercandaan olahraga ya. Ya, kita lihat permainan berlangsung di lini tengah lebih alot ya, di alot tengah ya. ya. Seperti yang Anda katakan tadi, memperkuat lini tengah ya. Dan yang paling pasti membawa pemain-pemain yang lebih segar di lini tengah. Masih ada 2 pergantian pemain yang bisa dilakukan sebetulnya. Pelanggaran. Ya, cukup lambat tadi wasit meniup peluit ya. Ini sudah mulai gerimis ya. Iya. Tapi memang kalau di Indonesia bagian barat ya, memang waktunya lebih lambat dari kita kan ya? Sama. Oh sama ya? Oh ya sama, betul. Hanya timur yang beda ya? Ya beda lebih cepat 1 jam ya. Tapi masih terang. Nah bedanya gitu ketika saya di Pekanbaru pun juga begitu ya? Kalau timur 2 jam ya? Ya 2 jam. Di barat meskipun waktu yang sama tapi terang gelapnya beda. Ya. Di sana masih terang sedikit, di kita sudah gelap. Kita lihat di sini 97 menit sudah berlalu. Ya, kembali lagi upaya tadi dilakukan, gagal. Ya. Tidak lelah ya untuk memberikan dukungan. Bobotoh 1933 ya. Iya. Dulu ketika dualisme sempat muncul angka tersebut ya. Wah. Kembali lagi kita lihat bagaimana Surya sekarang umpan ke tengah gagal. Dan Zamzam lebih aktif ya Zamzam sekarang. Tadi di awal pertandingan tidak terlihat ya pergerakan Zamzam, tapi sekarang banyak mendapatkan bola. Oh, dribbling yang udah capek ya. Betul. Raka ini. Raka Sabir Al-Haldi yang sejak awal tampil cukup solid ya di pertahanan. Oh, maksa. Jauh sekali. Terlalu memaksa. Sangat jauh kita lihat tadi. Betul. Sangat jauh tadi yang dilakukan.
Masuki menit ke 100, kita lihat di sini. Riaknya hanya sedikit tadi di depan ya. Sekarang kembali lagi ke normal, di mana para pemain masih berhati-hati sekali. Dan bahkan dengan kelelahan yang ada ini artinya tidak maksimal ya. Ya memang inilah resikonya turnamen yang waktu istirahatnya pendek ya. Pelatih harus pintar-pintar melakukan rotasi. Ya mulai main lebih pendek ya. Dan kita lihat tim merah atau Kalimantan Selatan ini transisi dari menyerang ke defense-nya cepat sekali. Cepat sekali. Itu yang menyulitkan Jawa Barat dari tadi sampai 10 orang tuh. Sehingga Jawa Barat tidak bisa berkreasi dengan baik ya. Betul, tadi. Karena ruang tengah dan belakang jadi penuh sekali. Ya. Tendangan penjuru sekarang bagi Jawa Barat. Ambil oleh Abdan seperti biasa. Oh, cukup baik delivery yang dilakukan. Sebuah kesempatan, tapi kita lihat bagaimana kesempatan itu coba diambil oleh Raka, tapi gagal. Sundulannya mengenai Komar ya, Komarudin. Nah ini dia. Ya, beradu kepala ya. Betul. Sedikit. Ini sebuah keputusan yang tepat dari Komar ya. Kalau Komar tidak loncat, tidak ambil itu sundulan, ada Raka di belakangnya. Masih terkapar. Nah ini pengudara segar ya. Nomor 18 sepertinya. Zidan ini. Zidan Jairani Lestaluhu. Bahaya kalau Zidan masuk ya. Tuh. Sudah dilakukan. Tinju saja. Dibuang kali ini. Tidak ingin mengambil risiko. Mari kita lihat Surya. Coba diberikan ke sisi sebelah kiri. Sudut kotak penalti. Zam-Zam. Kembali lagi bisa diblok. Lagi-lagi Surya. Masih Surya. 7 pemain berwarna merah di dalam kotak penalti ya. Mau tendangan sekelas apapun kalau kena blok sulit ya. 7 pemain dan betul-betul grendel ini pertahanan Kalimantan Selatan. Abdan. Mereka diberikan serangan balik yang bagus, mungkin hasilnya akan lain. Sayang sekali back heel pass tadi gagal dilakukan. Kembali lagi Zam-Zam, cari ruang di sini Zam-Zam. Lagi-lagi sulit. Blok dilakukan tadi dengan sangat baik oleh Fajri. Dia lagi. Sulit sekali. Fajri mati-matian dalam melakukan defense. Fajri betul-betul menjadi komando yang sangat baik ya di lini pertahanan. 2 pergantian pemain dari kubu Jawa Barat. Tadi Zidan yang terlihat ya. Betul, Zidan dan Muhammad Bima Zabwawi. Ya. Coba kita lihat siapa yang akan masuk. Kita lihat baju sudah basah ya dengan keringat dan juga hujan. Pelanggaran dilakukan tadi. 2 kali. Tinggi ya. Nah ini dia. Henry Gunawan diganti tampaknya. Ini Zidan Lestaluhu ya. Namanya nama Tulehu ini. Iya, betul. Rambutnya anak sekarang sekali ya. Ini naturalisasi dari Tulehu ke Jabar. Bima Zawawi ya. Bima Zawawi. Jadi bagi Jawa Barat sudah 5 pergantian ya. Sudah 5 ya. Nah ini satu kesempatan. Ini dia. Peluang. Nyaris saja tadi. Tuh, sebuah tendangan dari Ronald Vanesti tadi. Bima Zawawi adalah pemain left back ya. Ada benturan di sana. Pelanggaran dilakukan. Nah, kita lihat bagaimana ini sebuah kesempatan yang bisa diamankan oleh Sujarmin. Bisa diamankan juga oleh
Krisna tadi. Ini tampaknya harus mendapatkan bantuan medis ya. Iya. Dan sulitnya udah pergantian udah full ya. Udah full. Ya, kita akan lihat tinggal sekitar 5 menit lagi waktu selesai untuk di perpanjangan babak pertama ini. Oh, kena dada, ternyata ada sikutan di sana. Nah, itu dia. Ya. Biasanya agak ngap ya, karena ada seperti itu. Napas menjadi sesak ya. Ya. Para pendukung dari Jabar ya, dengan slogan Jabar Hat-Trick yang tadi dikatakan oleh Bung Ais, masih ada kesempatan untuk bisa clearance. Lihat jatuh pemain Jawa Barat cepat kali ini, gagal. Ali kali ini kembali, terlalu tanggung tadi. Kesempatan kali ini dan berhasil dipatahkan oleh kiper Ahmad Muhajir ketika Afif Fatoni tadi mendapatkan peluang yang sangat terbuka. Sang kapten dan serangan kali ini Vito Atmajaya. Vito masih Vito, bukan bola. Friti Arman gagal dari shooting. Ali Komarudin dan wasit Irfan Yunarko meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya extra time babak pertama, dan nampaknya akan dilangsungkan ke extra time babak kedua. Kita lihat kali ini, menurut saya ini adalah peluang terbaik dari tim Jawa Barat untuk mencetak gol di babak extra time ini. Sebuah shooting dari Afif Fatoni tadi berhasil diblok secara sempurna oleh Ahmad Muhajir. Tampil sebagai benteng tangguh Ahmad Muhajir. Kita lihat bagaimana skor masih sama kuat. Kacamata 0-0. Baik dari Coach Didin Wahyudin, pelatih dari PON Jabar, ataupun Coach Yunan Helmi, pelatih dari Kalimantan Selatan, nampaknya akan memberikan adjustment lain di babak kedua extra time ini. Akankah ada gol yang tercipta, mengingat intensitas serangan sudah mulai sangat terbuka di babak extra time tadi. Kita akan saksikan sebentar lagi babak extra time kedua di laga antara Kalimantan Selatan melawan PON Jawa Barat. Dan kita akan menyaksikan extra time babak kedua antara Kalimantan Selatan melawan Jawa Barat dalam semifinal pertama
Pekan Olahraga Nasional 2024 cabur sepak bola. Kita lihat kembali Kalimantan Selatan mencoba membongkar pertahanan Ronald Vanesti. Hampir tadi Sujarmin kehilangan kontrol terhadap bolanya. Satu drop kick jauh Sujarmin dan memudahkan dari Ahmad Muhajir memetik bola karena memang lebih dekat kepada dekapan dari Ahmad Muhajir. Oh, Taufik Anwar sudah dianggap keluar lapangan tadi. Kita lihat kali ini Fajri Maulana clearance jauh. Ada offside tadi dari pemain Kalimantan Selatan. Kita lihat kali ini bola long. Langsung saja dihadang jauh. Bola kali ini untuk tim Jawa Barat. Lakukan serangan kali ini. Pemain yang tadi baru masuk Bima Zawawi menggantikan posisi dari Henry Gunawan. Tangan shooting spekulatif terlalu jauh tadi. Maksudnya dari Zidan Jailani Lestaluhu. Ahmad Muhajir kali ini. Ahmad Muhajir kali ini. Tendangan gawang sangat jauh tadi. Ronald Vanesti. Kembali ada clearance jauh tadi Ali Komarudin. Kontrol tadi Tolib gagal. Serangan kali ini Kalimantan Selatan. Gagal kembali juga. Pinball terjadi tadi. Kali ini Riyadi kali ini. Kehilangan kontrol dengan serangan kali ini Jawa Barat. Tolib. Kedua tadi Tolib. Kembali Tolib. Marvin Nugraha melebar. Surya Wardana coba kirimkan crossing jauh. Baik sekali. Kita lihat serangan dari tim Jawa Barat kali ini. Clearance jauh. Pindahkan bola Ronald Vanesti. Dua pemain Kalimantan Selatan mencoba bantu serangan. Ada dua pemain lain yang bantu serangan. Ronald Vanesti kirimkan direct ball tadi ke dalam kotak penalti, tetapi Sujarmin dengan inisiatif cepatnya melakukan penyelamatan ataupun diambil tadi bola Sujarmin. Dan kali ini tim Kalimantan Selatan ditekan oleh Jawa Barat. Jual beli serangan terjadi. Ali Komarudin fullback kanan dari Kalimantan Selatan harus kerja keras tentunya. Itu nampaknya digantikan oleh Gus Nadi. Yang menarik adalah Vito. Sejak babak kedua tadi ada shoot kali ini dari Zidan Lestaluhu, pemain yang tentunya memiliki darah Tulehu Maluku karena bermarga Lestaluhu. Kita lihat shooting dari Zidan Lestaluhu di sini. Jauh saja Ahmad Muhajir.
Zidan Lestaluhu tadi berduel. Tolib berikan bola Afif Fatoni. Zamzam melebar gagal. Raun Alvanesti berikan bola jauh cukup baik. Ada coba disergap tadi oleh pemain Kalimantan Selatan nomor 13 yaitu Gusnani tadi yang masuk menggantikan Vito Atmajaya. Crossing kita lihat Afif Fatoni, sayang kontrolnya tidak optimal. Serangan kali ini Jawa Barat. Tolib, masih Tolib. Bukan bola kali ini. Shooting kali ini. Zidan tadi tidak lakukan shooting. Asri clearance, ada scrimmage dan tentunya diakhiri pelanggaran dari pemain Jawa Barat terhadap pemain Kalimantan Selatan. Tolib tadi nampaknya yang melanggar satu pemain Kalimantan Selatan yaitu Fajri Maulana. Kita lihat Didin Wahyudin tampak dalam balutan keresahan di technical area karena melihat para pemainnya berpotensi mencetak gol tapi belum ada gol yang tercipta. Apakah laga ini akan berakhir di babak extra time ataupun akan berakhir di babak adu tendangan penalti jika tentunya nanti berlanjut ke babak adu tendangan penalti. Kita lihat masih ada perawatan. Lihat kali ini Ahmad Muhajir jauhkan bola. Lihat kali ini satu long ball. Kita lihat bagaimana Jawa Barat Bima Zawawi kembali. Bima Zawawi pemain pengganti coba melakukan drive tadi dan juga umpan tapi gagal. Pelanggaran jelas tadi. Abdan Mustafa layak diberikan kartu kuning. Abdan Mustafa tadi menjegal pergerakan cepat dari pemain nomor punggung 10 yaitu Friti Arman. Kartu kuning untuk Abdan Hanif. Oh, Adinka Tanjung. Adinka Tanjung ya? Oh, ini salah ini ya. Salah nama ya? Salah nama. Iya. Harusnya Abdan Hanif ya. Ya, berhenti dulu karena ada azan maghrib. Azan maghrib ya. Di sana baru azan ya. Betul, itu yang saya katakan ya, di area Sumatera, di Pekanbaru, di area Aceh, Medan itu meskipun waktunya sama tapi gelapnya 1 jam. Betul, betul. Ini di sana baru agak mulai gelap. Dan sejauh ini apa yang Anda lihat dari permainan yang diusung oleh kedua tim di babak perpanjangan waktu ini? Apakah
Anda melihat ada kehati-hatian dari kedua tim ini? Pasti, terutama dari Kalimantan Selatan ya, Ya. bahwa mereka kalau di awal-awal pertandingan tadi lebih pede untuk bisa menguasai ball possession, lebih agresif. Tapi setelah di babak pertama banyak sekali peluang-peluang yang dapat oleh Jabar, Ya. ini membuat mereka langsung lebih tertutup ya di Betul. pertahanan, lebih menumpuk banyak pemain, dan di perpanjangan waktu itu jelas lebih terlihat. Ya. Sementara Jabar lebih berani pegang main pendek ya. Ini yang membuat mereka lebih hidup, tapi sayangnya mereka juga tidak menemukan celah bagaimana caranya membongkar menumpuknya lini pertahanan dari Kalimantan Selatan di dalam kotak penalti. Betul, Anda melihat di layar kaca ada tulisan break azan maghrib untuk wilayah di Aceh tentunya ya. Betul. Kalau di kita sudah pukul 18.42. Iya. Walaupun tidak ada perbedaan time zone ya, karena Indonesia terbagi 3 time zone, waktu bagian barat, tengah, dan juga timur ya. Dengan tengah berbeda 1 jam, dengan timur berbeda 2 jam. Iya. Karena kita pusatnya di barat, jadi mengacunya pusat waktu Indonesia ada di barat ya. Betul, waktu Indonesia bagian barat ya. Ya. Dan itu pun juga salah satu cara yang cukup menyulitkan, terutama dari sisi transaksi keuangan ya, Ya. di bursa efek biasanya ya. Karena Betul sekali. di Papua tentunya juga berbedanya 2 jam ya. Betul, sudah tutup, di sini belum ya. Belum buka, masih buka. Ya. Ya, kita lihat di sini bagaimana suasana break maghrib di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Dan setelah ini jangan lupa nanti akan ada pertandingan yang tidak kalah seru ya, di mana Aceh sebagai tuan rumah akan bermain. Dan ini sebetulnya Aceh menghadapi Jawa Timur juga bisa dikatakan final ketagihan juga ya. Iya. Karena dua tim ini dua tim yang cukup baik, dan Aceh sebagai tuan rumah tentu lebih diunggulkan. Betul. Karena mereka selain main di kandang sendiri, mereka juga di edisi terakhir 2021 di Iya. Papua mereka Finalis. Ya, meskipun kemarin terkesan Aceh bahwa seperti dibantu untuk masuk Betul. fase semifinal sekarang, Ya. tapi jangan lupa mereka pun juga adalah finalis tahun lalu ya. Betul, ya terlepas dari kontroversi kemarin, Iya. Aceh tampil memang cukup baik ya. Iya. Dan yang pasti itu final yang didam-damkan untuk Indonesia ya. Barat lawan Timur ya. Ujung Barat dan ujung Timur bertemu Betul. di partai final ya. Iya, di 2021 ya. 21 ya. Aceh ketemu Papua ya. Itu unik juga ya kalau kita lihat. Tampaknya kembali pertandingan akan segera dimulai. Kelanjutan yang tinggal sedikit lagi, dan para pemain tentunya akan lebih segar sedikit ya. Ya. Bisa menarik nafas sekitar mungkin 2-3 menit tadi. Wah, ini dia. Kita lihat bagaimana sebuah peluang tadi justru cepat didapatkan oleh Kalimantan Selatan. Jadi sekitar 6 menit lagi ya. Akan segera berakhir. Cukup jauh tadi. Ya, kita lihat tadi dibuang oleh pemain Jawa Barat. Nah, kembali lagi kesempatan. Ya, sekitar 5 menit lagi ya. Iya. Terus tadi additional tambahan waktu breaking ya, Iya. breaking ajan. Nah, coba dibuang tadi. Ya, kali Jawa Barat terus mencoba untuk menekan. Wow. Ya, ini dua-duanya langsung press ya. Ya. Marvin. Ya, kali ini defense-nya sangat solid sekali. Betul. Kalimantan Selatan. Sulit sekali untuk ditembus pemirsa. Ya, kayak Jawa Barat
Zamzam, umpan dari Zamzam, kembali lagi jatuh ke Zamzam, tidak ternyata. Kalimantan Selatan sekarang melakukan serangan. Ya, cukup kuat dalam menekan. Oh, ini dia berbahaya. Apakah bisa terkejar? Tidak ternyata, terlanjur keluar tadi. Kalah cepat ya, lari bola ya. Kita melihat bagaimana dengan cepat sekali tadi Gusnadi, pemain yang baru saja masuk ya. Masih cukup segar. Ya, kembali lagi. Bagaimana lini tengah menjadi penting sekarang. Betul. Semua bergerak di lini tengah dan berjibaku di lini tengah. Belum ada peluang-peluang lagi yang sangat berarti. Apakah sebuah pelanggaran tadi? Cukup kesakitan Gusnadi. Kecocor itu. Sepertinya tumitnya. Surya. Iya. Itu para penonton sudah berada di pintu masuk ya, penuh sekali. Kembali kotak penalti, 3 atau 2 menit waktu tersisa sekarang akan sangat fatal bisa menjadi gol. Oh, baik sekali clearance yang dilakukan meskipun berkorban, beradu tadi. Dan ini betul-betul menyakitkan bagi Krishna ya. Ya. Karena tadi dia mencoba untuk clearance dan beradu, dan kita lihat di sini. Nah, itu dia. Dia mendapatkan bola terlebih dahulu, tapi tendangan yang sudah dilakukan oleh Gusnadi tadi tidak bisa direm ya pasti. Betul. Ya ini tidak ada unsur kesengajaan ya. 50-50 ball ya. 50-50 ball. Ketika berhasil untuk membuang bola, sulit bagi Gusnadi tadi untuk menarik kaki ya. Ini dua pelatih tegang ya antara Dindin dan juga Yunan Helmi. Jadi para penonton hadir untuk menunggu tim Aceh apakah akan lolos ke partai final. Ya. Tinggal di bawah 2 menit lagi waktu yang tersisa. Ya, kembali lagi dibuang saja. Oh. Pergantian pemain dilakukan. Ini tampaknya disiapkan untuk penalti. David nomor punggung 15. Ya, masuk di sini. Julfadli Kasma yang di Ganti Julfadli, pemain nomor punggung 18 yang sudah main sejak pertama tadi. Ya. Sandro David ya. Oh, sudah 5 pergantian ya, karena Vito tadi diganti. Ya. Lemparan ke dalam. Satu menit additional time. Iya. Lihat. Oh, sebuah clearance jauh. Afif Fatoni. Kalimantan Selatan, Abdan. Sayang sekali tidak berhasil passing-passingnya sejauh ini ya. Betul. Buang saja. Ya, ini Ronald. Pertarungan di tengahnya menjadi semakin banyak ya. Betul. Ya, adu penalti di antara kedua
daerah ini Kalimantan Selatan dan juga Jawa Barat untuk menuju partai final di PON 2024. Kelelahan terjadi di sini, tapi mau tidak mau mereka harus berjuang dan fokus untuk adu penalti. Dan tentunya Anda bisa melihat pertandingan yang berlangsung hingga 120 menit ini, ada beberapa catatan penting yang bisa kita petik, Bung Ais. Ya, memang kalau kita nilai dua-duanya tampil cukup disiplin. Ya. Itu yang paling pertama, poin utamanya ya, terutama di lini pertahanan. Dan Jawa Barat sebetulnya lebih punya kans untuk menang, tapi sayang finishing touch-nya kurang. Dan ini kita statistik pertandingan, minim sekali shot on goal. Betul. Hanya 6 berbanding 3, golnya 4 berbanding 3. Dan pastinya ini adalah masih sangat terbuka siapapun yang menang. Bahwa position Jawa Barat masih unggul, tapi tipis sekali. Tipis. Ya. Dan ini berarti dengan sedikitnya shot on goal dan shot off goal ini artinya hanya ada 10 total shot ya yang dilepaskan oleh Jawa Barat. Dan jelas sekali bahwa memang kedua tim ini lebih banyak berduel di lini tengah ya. Ya, betul. Ya, kita lihat kapten tim masing-masing tentunya melihat apa yang terbaik ya dari pilihan, karena pilihan sangat penting di adu penalti. Betul. Tempatnya pun juga terbaik ya. Dan siapa yang duluan juga ini sangat penting. Kalau Anda jadi kapten ya, milih nendang duluan apa jadi kiper duluan? Nendang duluan ya. Karena saat tendangan kita masuk itu pressure buat lawan. Iya. Tidak memilih sisi di mana supporter ada ya. Ya karena pilihannya gitu. Kalau misalnya memilih tendangan berarti kita siap-siap tempatnya tidak nyaman ya. Tapi kalau kita milih tempat ya mungkin di belakang dipilih bahwa supporter dari kita kalau di pertandingan di luar negeri atau di dalam negeri. Tapi menjadi tim yang terkena pressure tadi ya. Dan kita lihat penendang-penendangnya, apakah pemain-pemain seperti Vito tadi yang tarik memang tidak bagus dalam melakukan tendangan penalti, diganti oleh Gus Nadi, ada David juga. Apakah David akan dipilih juga ya? Kita tidak tahu nantinya. Apakah Bima dan juga Zidane jadi penendang karena tadi juga dimasukkan. Tapi tentunya aktor yang paling penting adalah bagaimana kepercayaan diri pemain. Yang menendang ini akan ditentukan oleh penjaga gawang, Ahmad Muhajir atau Sujarmin. Betul. Atau Emi Martinez. Mentality ini yang paling utama ya dari tendangan penalti ini. Bisa jadi di saat latihan dia bagus. Ya, semua hampir sama lah ya. Betul, bisa jadi semua saat latihan bagus, tapi belum tentu saat melakukan tendangan penalti di turnamen seperti ini, di multi ajang seperti ini, mentalitasnya bisa tertata ya, apalagi dalam kondisi letih. Betul. Ya, kita sekelas Roberto Baggio aja bisa gagal ya. Messi aja gagal ya. Messi aja gagal. Penalti ya. Ronaldo juga gagal. Ronaldo juga bahkan jangankan penalti, jangankan tendangan bebas, ada clear terbuka aja ya di depan gawang, itu pemain-pemain kelas dunia itu bisa gagal ketika dalam pressure tinggi ya. Betul, betul sekali. Ya inilah memang penalti, tapi lebih sering ditentukan oleh penendang ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita lihat di stadion ini rumputnya lebih enak daripada GBK kemarin sepertinya ya. Tampilannya ya. Tampilannya ya, tapi kita tidak tahu kontur lapangan seperti apa. Warnanya lebih segar ya. Karena dan tidak ada yang ketendang terus lepas juga ya. Ya, doa dipanjatkan oleh kedua daerah ini, Kalimantan Selatan dan juga Jawa Barat ya, karena satu langkah lagi mereka akan menuju final, minimal medali perak akan dikantongi dan bonusnya juga medali perak ya. Tapi kalau untuk tim yang gagal harus berjuang kembali dengan pertandingan yang akan lebih sulit karena akan memperebutkan satu medali saja. Betul. Kalau di partai final ini 2 medali yang diperebutkan. Iya. Kalah dapat perak, minimal kalah dapat perak ya. Kalau perebutan juara 3, kalau kalah ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ini apakah Jawa Barat akan kembali ke partai final setelah sekian lama ya? Ya, terakhir 2016 mereka juara di final. Atau mungkin Kalimantan Selatan akan menuju partai final untuk pertama kali ya. Ini menarik. Ya. Tapi dengan adanya berita yang menarik perhatian bahwa Kalimantan Selatan menjadi tim yang mengejutkan di ajang sepak bola ya, dan dianggap remeh bahkan di sepak bola putra, itu pun juga dikatakan oleh Yunan Helmi bahwa mereka memang dianggap remeh, tapi ternyata mereka bisa dengan sejauh ini
bahkan bisa menahan Jawa Barat dengan 0-0. Ini pastinya akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi Kalimantan Selatan. Dan tampaknya Sujarmin yang akan pertama menjadi penjaga gawang, atau mungkin kita lihat Ahmad Muhajir. Ya, kedua penjaga gawang terlebih dahulu menghadap wasit ya untuk diberikan instruksi, di mana ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk penjaga gawang. Dua-duanya rileks, saling tersenyum. Ya, dan ini pertandingan yang sangat fair ya. Saya sangat menyukai pertandingan ini. Beberapa kejadian keras, ada benturan-benturan keras, ada kartu, ada potensi untuk berantem, ada, tapi mereka tidak lakukan. Ya, artinya ini balik lagi ke pemilihan wasit ya. Kalau wasitnya bisa fair, bisa adil, bisa tegas, insya Allah yang kayak gitu-gitu bisa diminimalisir. Ya, sang gelandang serang akan menjadi eksekutor pertama tim Kalimantan Selatan. Akan menghadapi Sujarmin, penjaga gawang dari Jawa Barat yang dua-duanya pun juga pernah menghadapi adu penalti kemarin. Ya, Ronald Vanesti, pemain yang tadi baru masuk ya. Tegang pastinya. Ya, kita lihat Muhammad Ronald Vanesti menghadapi Sujarmin. Oh, baik sekali. Tenang sekali Ronald Vanesti. Nah, ini yang Anda katakan ya. Kalau gol enak. Pressure justru untuk lawan ya. Kita lihat, tapi susah keberanian, ini. ya sangat susah. Keberanian untuk melakukan tendangan ke arah pojok atas, ini adalah skill paling susah dalam tendangan adu penalti. Rata-rata pemain melakukannya ke pojok kiri atau kanan bawah, yang dimana penjaga gawang pasti akan condong menjatuhkan tubuhnya ke sana. Tapi resikonya kalau ke atas nih bolanya melambung. Kalau terlalu kenceng sedikit aja melambung. Dan Surya akan melakukan tendangan. Pemain juga baru masuk tadi. Untuk Jawa Barat sudah terbaca, bisa ditepis, tetapi karena power dari Surawardana, bolanya masuk ke dalam gawang. Kita lihat, sayang sekali untuk Ahmad Muhajir. Dan kali ini beban di tim Kalimantan Selatan. Tendang kedua dari tim Kalimantan Selatan, yaitu sang center back Ahmad Alvin Nizar. Ahmad Alvin Nizar masuk sangat baik. Bagaimana Ahmad Alvin Nizar, kapten pertandingan hari ini, selain Zulfadli Kasma yang menjadi kapten dari Kalimantan Selatan, sangat tenang, sangat percaya diri, dan tentunya tendangan yang sangat akurat tadi. Dan tendangan kedua dari Jawa Barat, Lestaluhu. Kita lihat kali ini sudah terbaca oleh Ahmad Muhajir, tetapi tendangan dari Zidan Lestaluhu sangat tajam dan akhirnya masuk ke pojok kiri gawang dari Kalimantan Selatan. 2-2, Jawa Barat samakan keadaan. Dan kita lihat bagaimana Coach Didin Wahyudin dengan ekspresinya.
Tendangan ketiga kali ini Ali Komarudin, fullback kiri dari tim Kalimantan Selatan, pemain yang memiliki kecepatan sangat luar biasa. Ali Komarudin, tendangan dari Ali Komarudin melambung tinggi tadi, terlihat sedikit ragu-ragu sebelum melakukan eksekusi. Komarudin maksudnya melakukan chip ball tadi, tapi memang terlalu tinggi. Dan bagaimana ekspresi dari coach Yunan Helmi ditenangkan oleh kawan-kawannya. Ali Komarudin dan penendang ketiga dari Jawa Barat yaitu Bima Zawawi, pemain yang berposisi sebagai fullback kiri, pemain yang tadi di babak kedua masuk menggantikan pemain Benur Pemuni. Dan Bima Zawawi gagal juga, membuat skor menjadi tetap 2-2. Bima Zawawi tadi yang masuk menggantikan Henry Gunawan gagal mengeksekusi bola dengan sempurna, terlalu lemah dan arahnya terbaca oleh Ahmad Muhazir. Dan kita lihat rautan kebahagiaan dari bench tim Kalimantan Selatan. Dan kali ini si Jamin lihat menghadapi pemain nomor punggung 10 berposisi terus ya bisa menahan tendangan lawan. Ya ada Arman atau Fridi Arman dan melakukan tendangan yang keempat, tendangan yang sangat krusial pastinya. Arman berhadapan dengan Sujarmin. Oh, terbaca tapi melayang di tengah. Arman baik sekali. Ini Arman striker yang baru dimasukkan di babak kedua ya. Ini tampaknya nanti penendang terakhir mungkin Afif dari Jawa Barat ya. Iya. Ya, kita lihat mudah dibaca tapi memang arahnya melayang di tengah, bola yang sulit ya. Ya. Nah, ini dia pemain yang baru juga ya, ternyata semuanya pemain baru. Raffi Tholib. Apakah Raffi Tholib akan berhasil di sini? Jika tidak berhasil, tentunya nanti penendang kelima dari Kalimantan Selatan yang tampil pede ya. Betul. Bagi Raffi Tholib, ini kesempatan besar untuk bisa membawa Jawa Barat untuk terus berada di PON ini. Jika tidak, mungkin penendang kelima dari Kalimantan Selatan yang akan mengambil kesempatan. Raffi, baik sekali. Baik. Sangat baik. Tenang sekali. Bisa jadi akan cukup lama ini. Ya. Berani sekali ya, para penendang ini untuk melakukan tendangan ke atas, ke tengah dan atas. Ya, kita lihat Coach Dindin ini tidak berani untuk melihat lebih dekat ya, bersandar di pundak official ya. Ya tidak ada pressure sama sekali ya dari kiper pun ya. Ini benar-benar pertandingan yang fair play. Betul. Kiper ini tidak bisa ada, ganggu ya. Tidak ada yang meniru Emi Martinez ya. Ada ya. Ya, kembali lagi kita lihat. Apakah berhasil? Oh, mudah saja. Sangat mudah. Ini dia pressure sekarang berada di Jawa Barat ya. David betul-betul dipersiapkan juga untuk bisa melakukan tendangan dengan sempurna. Tugas sudah selesai bagi Kalimantan Selatan sementara ini. Tinggal Jawa Barat. Nah, ini pressure ada di Jawa Barat ya. Muhajir di posisi penjaga gawang. Ternyata bukan Afif. Zamzam. Pemain yang tampil baik ya sepanjang pertandingan ini. Ya. Nah, ini dia mulai pressure Zamzam Sofia. Menunggu di titik putih. Surprise ya, bukan Afif ya? Ya.
Mungkin Afif tidak siap kali. Sang kapten ya, padahal tidak ada penendang nomor 10 yang menjadi penendang. Zamzam berhadapan dengan Ahmad Muhajir yang sejauh ini tampil baik dalam penalti. Zamzam, oh baik sekali, pede sekali Zamzam, tendang ke atas. Nah, ini mau nggak mau Afif harus kebagian ya. Iya. Ini berani ya ambil resiko. Sangat berani. Tendangan terakhir dengan kaki bagian dalam ya. Baju aja out ya. Iya. Bola ke atas kita ingat di Piala Dunia dengan ya. kaki bagian ini ya, pisau kaki ya. Pisau kaki. Jauh ke atas ya. Jauh ke atas. Kembali lagi pressure sekarang sama berada di kubu Kalimantan Selatan. Kalau sudah 1-1 gini pressure-nya sama ya. Ya. Sekarang pressure-nya balik lagi ke Kalimantan Selatan. Ya. Kita lihat pemain nomor punggung 12 Alvin. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Ahmad Riyadi ya? Ahmad Riyadi terlalu pelan. Ini dia. Dia tegangkah? Anda lihat cara menendangnya ini loh. Mau kayak pemain Chelsea sama Jorginho ya. Tapi tanggung ya. Loncatnya kurang tinggi. Loncatnya kurang tinggi. Mau kayak Jorginho tapi loncatnya kurang tinggi. Sayang sekali. Itu tendangan yang Nah, ini Afif. Afif. Dia kayaknya udah tahu ya. Penentunya Afif. Sepertinya Afif udah tahu nih, kayaknya tendangan akan berlangsung ke tendangan ke-6. Betul. Ini Afif, kita lihat apakah Afif sang striker yang tadi dapat peluang di babak pertama. Ya, Anda tanggung jawab ya, tadi Afif nggak berani katanya untuk mengambil 5 tendangan awal. Kali ini Afif Fatoni akan menghadapi Muhajir untuk membawa Jawa Barat ke partai final. Apakah akan berhasil? Kita lihat. Lihat penonton Afif. Oh, berhasil. Dan kita menyaksikan bagaimana Jawa Barat menuju partai final di PON 2024 ini mengalahkan Kalimantan Selatan dalam drama adu penalti. Ya, Jawa Barat berpotensi untuk mencari medali emas ketiga mereka di PON setelah mereka pernah terakhir meraihnya pada tahun 2016 di Jawa Barat sebagai tuan rumah saat itu. Ya, tenang sekali bagaimana tadi Afif dalam melakukan tendangan, dan pastinya inilah yang menjadi pertanyaan ketika penendang terakhir tadi, menendang dengan cukup lemah. Ini dia bagaimana Afif Fatoni menyimpan momen ini tampaknya. Betul. Dia tahu sepertinya akan ada penendang ke-6 dan tangis bagi tim Jawa Barat. Sujarmin juga menangis. Tapi itulah hasil dari pertandingan, karena pertandingan harus berjalan selama 120 menit plus adu penalti. Tapi kita lihat kesuksesan Jawa Barat untuk lolos ke partai final ini pun juga harus patut diberikan apresiasi. Betul, walaupun kesuksesan mereka menuju partai final ditentukan oleh 2 kali adu penalti ya, di perempat final dan di semifinal. Ya, dan untuk Kalimantan Selatan tentunya juga diberikan kredit karena berhasil untuk melaju ke semifinal, dan yang pasti tapi Aceh yang bisa Anda saksikan. Tapi saya Didan Firsakti Abdul Haris pamit undur diri dulu, nanti kita akan bertemu lagi tentunya juga bersama dengan Bung Tio Nugroho. Dan saya Didan Firsakti undur diri, terima kasih banyak, salam olahraga. What's the first thing you do when you wake up in the morning? If you're checking your phone, stop that. Instead, try this technique from the mind science pioneer Jose Silva. You see, when we're awake, our brain is at what is called beta, the waking level. But when we wake up in the morning, our